Mertua saya menjual rumah lama mereka dan pindah ke rumah saya untuk menghabiskan masa tua. Suami saya langsung setuju. Saya menjawab dengan tenang. Perusahaan menugaskan saya ke Amerika Serikat selama 5 tahun, membuat suami saya seketika panik. Selama 7 tahun, punggung saya memikul beban ekonomi keluarga. Saya terpaku melihat tumpukan karung kotor yang memenuhi apartemen mewah yang dibelikan orang tua kandung saya. Mertua saya dengan lantang mengumumkan bahwa mereka telah menjual habis rumah di kampung dan pindah ke kota, memaksa menantu perempuan untuk melayani mereka. Suami saya mengangguk setuju, tetapi mereka telah salah memilih lawan. Anggukan tak acuh dari suami yang tidak tahu diuntung itu menjadi api yang membakar habis sisa-sisa terakhir dari ikatan pernikahan kami. Mereka dengan naifnya menganggap kesabaran saya sebagai kebodohan, menganggap kebaikan saya sebagai barang layanan gratis. Apartemen mewah yang kini dipenuhi bau terasi dan kapur barus ini tidak akan pernah menjadi tempat panti jompo yang nyaman bagi orang-orang tamak yang berniat mengisap darah orang lain. Dalam perang ini, saya tidak akan meneteskan air mata setetes pun. Saya dengan santai mengemasi koper saya, menyunggingkan senyum dingin yang tajam. Sudah saatnya suami pengecut dan keluarganya yang egois itu melangkah ke pintu neraka yang diciptakan oleh keserakahan mereka sendiri. Langit Jakarta mulai gelap. Saya menyeret tubuh yang kelelahan keluar dari lift apartemen setelah seharian penuh dengan rapat yang menegangkan. Apartemen ini adalah hasil jerih payah orang tua saya, dibeli sebagai harta bawaan sebelum saya menikah. Letaknya di sebuah kawasan apartemen premium di Jakarta Selatan, di mana keamanannya sangat ketat dan lingkungan tinggalnya selalu tenang. Saya hanya ingin membuka pintu, merebahkan diri di sofa yang empuk, dan menikmati malam yang damai. Namun, begitu pintu kayu solid itu terbuka, pemandangan mengerikan menyapa mata saya, membuat saya terpaku di tempat. Tepat di depan pintu masuk, karung-karung beras yang kotor dan kardus-kardus yang direkatkan dengan lakban sembarangan berserakan. Sepatu hak tinggi bermerek saya tertindih oleh karung besar. Bau terasi, bau keringat, dan bau kapur barus langsung menusuk hidung saya. Melangkahi tumpukan barang bawaan yang berantakan, saya terkejut melihat karpet bulu domba mahal impor dari Eropa yang saya pilih dengan susah payah kini dipenuhi cetakan noda lumpur hitam. Ayah mertua saya, Pak Herman, sedang mengangkat kedua kakinya ke atas meja kopi marmer. Tangannya memegang remote TV yang menyetel volume program musik dangdut koplo, hingga bergema di seluruh sudut ruangan. Ibu mertua saya, Bu Tuti, duduk bersila di sofa, sambil mengunyah kuaci dan meludah kulitnya sembarangan ke lantai kayu. Melihat saya pulang, Bu Tuti sama sekali tidak berniat untuk membersihkan, melainkan mendongakkan dagunya dan berkata dengan suara keras, "Maya sudah pulang? Cepat simpan barang-barangmu dan pergi ke dapur masak nasi." Bapak dan Ibu naik bus dari kampung di Jawa Tengah sampai ke Jakarta sampai mual perutnya, sekarang kami sudah kelaparan. Saya berusaha menahan diri. Menarik napas dalam-dalam lalu bertanya, "Bapak dan Ibu datang ke sini kenapa tidak menelepon dulu biar Maya suruh supir travel mengantar langsung ke lobi bawah? Dan kenapa Bapak Ibu bawa barang sebanyak ini?" Bu Tuti mengibaskan tangannya, kulit kuaci beterbangan. Ia berdiri, menepuk pahanya dengan keras, lalu mengumumkan dengan lantang, "Datang main apanya? Bapak dan Ibu sudah menjual habis rumah di kampung. Mulai sekarang, kami akan pindah ke sini secara permanen untuk tinggal bersama kalian. Orang bilang masa muda mengandalkan ayah, masa tua mengandalkan anak. Sekarang dua orang tua ini datang ke sini agar anak laki-laki dan menantu bisa merawat kami. Apartemen ini luas, sayang kalau ada kamar kosong yang tidak dipakai. Keputusan kami pindah ke sini adalah yang paling tepat." Saya terdiam kaku. Menjual rumah dan pindah permanen? Keputusan sebesar itu mereka buat sepihak tanpa merundingkannya sedikit pun dengan saya. Saya menoleh menatap Hendra, suami saya, pria yang duduk diam di sudut meja makan mengupas jeruk. Setelah mengupas, ia dengan santai memberikan setengahnya kepada ibunya lalu menggigit sisanya. Melihat tatapan marah saya, Hendra mengangkat bahu, nadanya acuh tak acuh seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu kenapa tegang sekali? Bapak dan Ibu sudah tua, di kampung tidak ada yang merawat, aku anak laki-laki tertua. Sudah sewajarnya menyambut orang tua untuk dirawat. Sebagai menantu, kamu harus tahu cara mengurus rumah tangga. Mulai sekarang kamu bangun lebih pagi sedikit, pergi ke pasar masak 3 kali sehari untuk bapak dan ibu, dan bersihkan rumah di akhir pekan. Kamu jadi istri dan menantu, wajar kalau berbakti melayani orang tua sedikit, toh tidak rugi apa-apa, jangan pasang muka masam begitu." Setiap kata yang diucapkan Hendra ibarat sayatan pisau yang memotong sisa-sisa kesabaran saya. 7 tahun menjadi istrinya, sayalah yang memikul seluruh beban ekonomi. Mulai dari tagihan listrik, air, biaya pemeliharaan apartemen, hingga setiap makanan di rumah ini diurus oleh tangan saya sendiri. Hendra hanyalah staf kantor biasa, gajinya pas-pasan,
tetapi selalu bertingkah sok patriarki dan menjaga gengsi. Uang gajinya diam-diam ia kirimkan semua untuk ibunya dan adik perempuannya yang suka hura-hura. Ia bahkan belum pernah membelikan hadiah yang pantas untuk istrinya. Kini ia dengan naifnya menganggap saya sebagai asisten rumah tangga gratis yang harus bekerja keras melayani seluruh keluarganya di rumah yang dibelikan oleh orang tua kandung saya. Saya menggigit bibir, melihat tembus keserakahan dan egoisme keluarga ini. Jika hari ini saya mengalah, seluruh hidup saya di masa depan akan dikuras habis-habisan oleh mereka. Bu Tuti melihat saya berdiri diam tanpa bicara, mengira saya sudah menyerah, jadi ia semakin menjadi-jadi. Ia berjalan lurus menuju kamar tidur utama kami, memutar kenop pintu, lalu berbalik memberi perintah. Kamar ini luas, jendelanya besar, cahaya mataharinya bagus. Mulai malam ini Bapak dan Ibu akan tidur di kamar ini. Kalian berdua pindahkan barang-barang kalian ke kamar gudang kecil di sebelah. Tulang orang tua sudah rapuh, butuh tempat istirahat yang layak. Sudah diputuskan begitu, besok cepat keluarkan pakaianmu untuk memberi ruang bagi pakaian ibu. Rasa sesak mencekik tenggorokan saya, namun logika saya segera memadamkannya. Saya melangkah maju, menarik koper Rimowa dari sudut ruangan, wajah saya tetap menunjukkan ekspresi dingin dan luar biasa tenang. Saya membuka koper kerja, mengeluarkan tumpukan dokumen tebal berbahasa Inggris yang baru saja dikirim oleh mitra bisnis sore ini. Saya mengangkat tumpukan dokumen itu di depan wajah seluruh keluarga suami saya, lalu mengumumkan dengan lantang, "Bapak, Ibu, dan Mas Hendra, dengar baik-baik. Perusahaan saya baru saja mengeluarkan keputusan pengangkatan darurat. Saya akan ditugaskan ke Amerika Serikat untuk mengelola cabang di sana selama 5 tahun. Proyek ini sangat penting. Besok saya akan langsung terbang. Seluruh biaya hidup rumah ini mulai besok tidak akan saya tanggung lagi. Kalian uruslah sendiri." Hendra tersentak kaget, potongan jeruknya jatuh ke lantai. Ia berlari menghampiri dengan terbata-bata. "Kamu bilang apa? Ke Amerika 5 tahun? Terus aku bagaimana? Terus Bapak dan Ibu yang baru datang ini siapa yang urus? Istri macam apa kamu yang mengambil keputusan sendiri tanpa menghargai suami? Batalkan penerbangan itu sekarang juga dan diam di rumah untuk melayani Bapak dan Ibu." Saya tersenyum sinis, tatapan saya setajam belati yang dilemparkan ke arah Hendra. "Boleh saja dibatalkan, kontraknya sudah ditandatangani. Kalau kamu mau aku batalkan, besok siapkan uang tunai 1,5 miliar, agar aku bisa membawanya ke perusahaan sebagai denda pelanggaran kontrak. Asalkan kamu meletakkan 1,5 miliar di atas meja ini, aku akan tinggal di rumah menjadi pembantu keluargamu seumur hidup. Kalau tidak punya uang, tutup mulutmu." Mendengar angka 1,5 miliar, wajah Bu Tuti pucat pasi. Pak Herman yang sedang asyik mendengarkan musik dangdut juga buru-buru meraih remote dan mematikan TV. Uang sebesar itu di luar imajinasi keluarga mereka. Hendra berdiri kaku, tangannya terkulai, mulutnya menganga tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bu Tuti bertanya dengan gemetar, "Kamu menipu keluarga kami kan? Mana ada perusahaan yang meminta ganti rugi sebesar itu? Kamu mau lari dari tanggung jawab sebagai menantu makanya mengarang cerita, kan?" Saya tidak sudi berdebat, dan langsung melemparkan dokumen berbahasa Inggris itu ke atas meja. Bu Tuti yang tidak mengerti bahasa asing langsung pusing melihat huruf-huruf tersebut. Saya dengan cepat membuka lemari pakaian, meraup semua pakaian mahal, perhiasan berharga, dan dokumen penting, lalu memasukkannya ke dalam koper Rimowa saya. Gerakan saya tegas, cepat, tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk campur tangan. Terdengar suara resleting koper ditarik dengan cepat. Saya membawa barang-barang saya ke pintu. Sebelum pergi, saya menoleh menatap 3 orang yang berdiri kebingungan di tengah ruang tamu yang kotor. "Selama saya tidak ada, Mas Hendra adalah kepala keluarga. Kamu harus mencari uang sendiri untuk menghidupi orang tuamu. Saya tidak membawa uang sepeser pun milikmu, jadi jangan harap saya mengirim uang kembali. Kalau sampai saya tahu ada barang di rumah ini yang rusak, saya akan panggil polisi. Sampai jumpa." Saya pergi. Pintu ditutup dengan keras, mengabaikan teriakan panggilan Hendra dari belakang. Melangkah ke koridor menyambut angin malam, saya bernapas lega. Dalam perang ini, saya pasti akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Meninggalkan kawasan apartemen, saya memanggil taksi dan langsung menuju Hotel Bintang 5 di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ini adalah tempat di mana Vina, sahabat kuliah saya yang kini menjadi pengacara yang tajam, telah memesankan kamar untuk saya begitu saya mengirim pesan darurat. Begitu membuka pintu dan melangkah ke kamar mewah yang harum dengan minyak esensial lavender, saya melihat Vina duduk menyilangkan kaki di kursi malas, memegang segelas anggur merah sambil tersenyum menyambut. "Kerja bagus, gadis manis, sudah kubilang. Bersabar dengan keluarga itu hanya akan membuat mereka menginjak-injak kepalamu. Sesekali kamu harus bersikap kejam agar mereka tahu rasa."
Ayo bersulang untuk kebebasan Bos Maya. Vina menyodorkan segelas anggur padaku. Kedua gelas beradu dengan suara dentingan yang nyaring. Anggur merah mengalir ke tenggorokan, membawa kehangatan yang mengusir kelelahan dan rasa frustrasi yang terpendam selama 7 tahun. Saya merebahkan diri di ranjang yang empuk, mengeluarkan ponsel cerdas saya dan membuka aplikasi manajemen rumah pintar. Sistem kamera resolusi tinggi yang saya pasang diam-diam di ruang tamu, dapur, dan koridor beberapa bulan yang lalu kini membuahkan hasil. Melalui layar, saya melihat keluarga Hendra sedang bertengkar hebat. Bu Tuti menepuk paha dengan keras sambil memaki menantunya yang kurang ajar, sedangkan Hendra mengacak-acak rambutnya dan mondar-mandir di ruang tamu. Vina melirik layar ponsel saya, tersenyum sinis, "Sekarang apa rencanamu? Membiarkan mereka menghancurkan rumahmu di sana?" Saya menggelengkan kepala, jari saya bergerak lincah di layar ponsel. "Tidak akan, aku akan membiarkan mereka mencicipi rasanya berjuang sendiri." Langkah pertama adalah memotong sumber dana mereka. Saya masuk ke aplikasi perbankan. Selama 7 tahun, saya dan Hendra memiliki rekening tabungan bersama. Disebut bersama, namun nyatanya 90% saldo di dalamnya adalah hasil dari bonus penjualan dan keringat darah saya. Hendra hanya sesekali melempar beberapa ratus ribu rupiah untuk pamer. Saldo saat ini adalah sekitar 350 juta. Tanpa ragu sedetik pun, saya mentransfer seluruh uang itu ke rekening pribadi atas nama saya di bank lain. Saldo rekening bersama seketika menjadi nol. Selanjutnya, saya menelepon layanan pelanggan bank penerbit kartu kredit. Saya meminta pemblokiran darurat kartu kredit tambahan yang pernah saya buat atas nama Hendra. Mulai sekarang, ia tidak bisa lagi menggesek kartu saya untuk berbelanja atau mentraktir teman-temannya. Langkah terakhir, saya membuka aplikasi pemesanan jasa kebersihan rumah. Setiap minggu saya selalu menyewa orang untuk datang membersihkan, mencuci, dan menyetrika pakaian untuk seluruh rumah. Saya langsung membatalkan paket layanan rutin tersebut. Saya juga menelepon supermarket makanan organik langganan, meminta penghentian pengiriman makanan segar ke rumah setiap hari. Semua bantuan keuangan dan layanan fasilitas telah terputus sepenuhnya. Saya meletakkan ponsel di atas meja, menatap Vina dengan tatapan penuh tekad. Mulai besok, keluarga parasit yang terdiri dari 3 orang itu harus merogoh kocek sendiri untuk membeli seikat sayur, menyikat kloset dengan tangan mereka sendiri. Mari kita lihat berapa hari mereka bisa bertahan tanpa mesin ATM berjalan ini. Keesokan paginya, saya terbangun di kamar hotel yang dipenuhi sinar matahari, tanpa suara bising panci dan wajan, tanpa suara ibu mertua yang mengomel dan mencela. Saya dengan santai memesan sarapan ke kamar, menikmati secangkir kopi espresso panas sambil membuka aplikasi kamera untuk menonton drama di rumah. Di layar, Hendra sedang panik mengaduk-aduk dompetnya. Hari ini adalah akhir pekan. Ia membawa keranjang belanja plastik berniat ke minimarket di lantai bawah untuk membeli sarapan dan makanan untuk seharian. Bu Tuti duduk di meja makan, mengetuk sumpit dengan keras meminta dibelikan soto Betawi daging sapi dan buah anggur impor. Hendra mengiyakan lalu bergegas turun. Hanya 15 menit kemudian, kamera merekam adegan Hendra berjalan gontai masuk ke rumah. Di tangannya tidak ada tas buah mahal, melainkan hanya 3 bungkus nasi warteg murah yang ia beli di ujung jalan. Hendra meletakkan 3 bungkus nasi itu di atas meja dengan wajah masam. Bu Tuti penasaran membuka bungkusan nasi itu. Bau makanan murahan dan minyak jelantah langsung menyeruak. Di dalamnya hanya ada beberapa potong tahu goreng berantakan, tumis kangkung yang sudah menghitam, dan beberapa potong kikil berlemak bumbu kecap. Bu Tuti langsung melempar sumpitnya ke meja dan membentak, "Apa-apaan ini? Kamu kasih makan orang tuamu makanan babi? Mana soto Betawi ibu? Mana anggur impornya? Nasi bungkus murahan begini anjing pun tidak mau makan. Anak durhaka, kamu mau membuat orang tuamu kelaparan ya?" Hendra dengan wajah meringis membela diri, "Bu, mengertilah, kartu kreditku diblokir sama Maya. Di dompetku cuma sisa uang 100 ribu rupiah. Aku harus beli 3 bungkus nasi ini seharga 60 ribu. Sekarang dari mana aku dapat uang untuk beli soto Betawi dan anggur impor untuk ibu?" Pak Herman yang sedang berbaring malas di sofa mendengarnya, langsung melompat bangun, menunjuk wajah Hendra. "Kamu laki-laki tapi pengecut sekali, kalau istrimu memblokir kartu, keluarkan uang gajimu. Bertahun-tahun bekerja masa tidak punya tabungan sepeser pun?" Hendra mengacak-acak rambutnya dan membantah dengan penuh rasa frustrasi. "Bapak lucu sekali, gajiku tiap bulan semuanya aku kirimkan ke ibu dan si Lina untuk belanja. Aku mana punya uang yang masuk ke kantongku? Oh ya, Bapak dan Ibu kan baru jual rumah di kampung seharga 2 miliar. Ibu kasih sedikit uang padaku untuk belanja ke pasar. Bagaimanapun seluruh rumah ini butuh makan." Mendengar tentang uang hasil penjualan rumah, Bu Tuti langsung bereaksi seperti cacing kepanasan. Ia melompat bangun, mengibaskan tangannya dengan panik.
Tidak bisa. Uang itu ibu masukkan ke deposito berjangka 5 tahun. Buku tabungannya ditahan bank, kalau ditarik sebelum waktunya bunganya hangus semua. Ibu tidak akan menarik sepeser pun. Kamu pinjam uang ke teman-temanmu dulu. Jadi laki-laki mengurus makan untuk orang tua saja tidak becus, apa gunanya kamu? Mendengar perkataan ibunya, Hendra hancur sepenuhnya. Ia tahu sifat ibunya. Uang yang sudah masuk ke kantongnya tidak akan pernah keluar lagi. Hendra memegangi kepalanya dan tertunduk di atas meja, menatap 3 bungkus nasi murah itu dengan air mata yang menggenang. Perang finansial internal keluarga Hendra resmi dimulai. Dari layar ponsel, saya tersenyum tipis. Nikmatilah mertuaku tersayang, drama terbaik masih menanti di depan. 1 minggu berlalu sejak saya membawa koper dan pergi. Melalui sistem kamera, saya melihat rumah yang tadinya bersih mengkilap kini perlahan berubah menjadi tempat pembuangan sampah raksasa. Piring kotor menumpuk setinggi gunung di wastafel dan berbau asam. Pakaian kotor berserakan di atas mesin cuci tanpa ada yang mau menjemur. Lantai dipenuhi noda kotoran dan sampah. Bu Tuti dan Pak Herman terlalu malas, hanya berbaring menonton TV menunggu Hendra pulang kerja untuk melayani mereka. Sabtu malam, bel pintu apartemen berbunyi bertubi-tubi. Kamera koridor merekam sosok seorang wanita berpakaian mencolok membawa banyak tas besar dan kecil. Menggandeng seorang anak berusia sekitar 6 tahun yang sedang menangis merengek. Itu adalah Lina, adik ipar kesayanganku, dan anak laki-lakinya yang nakal bernama Bima. Lina baru saja bercerai dari suaminya karena kebiasaan berjudi dan menganggur, dan ia terpaksa menyewa kos-kosan di pinggiran kota. Begitu Hendra membuka pintu, Lina mendorongnya dengan kuat, masuk ke rumah bersama anaknya seolah tak ada orang. Ia melempar tas-tas plastiknya ke sofa dan berkata dengan suara melengking, "Wah, kakakku tinggal di rumah besar begini tapi membiarkan adiknya hidup sembunyi-sembunyi di kamar kos yang sempit. Aku pindah ke sini saja. Mbak Maya kan sudah ke Amerika, rumah besar kalau kosong sayang. Ibu bilang aku boleh pindah ke sini biar rumahnya ramai." Hendra panik menghalangi jalannya. "Lina, kamu mau apa? Rumah ini milik Mbak Maya. Kalau main boleh, tapi kenapa pindah ke sini? Uang makan sehari-hari saja aku harus pinjam ke teman. Kalau ditambah kamu dan Bima, aku pakai apa buat ngasih makan?" Bu Tuti keluar dari kamar tidur, memelototi Hendra dan berteriak, "Tutup mulutmu. Saudara itu ibarat tangan dan kaki, kalau adikmu kesusahan kamu harus menolongnya. Kamu pelit beberapa mangkuk beras sama adikmu sendiri? Lina, kamu tinggal di sini saja. Di mana ada ibu, di situ ada kamu. Siapa yang berani mengusirmu?" Ibu tampar wajahnya. Mendapat dukungan dari ibunya, Lina dengan angkuh berjalan masuk ke kamar tidur utama. Ia berseru kagum saat melihat meja rias saya yang mewah. Tanpa sungkan, Lina membuka lemari pakaian, mengeluarkan gaun sutra yang baru saya beli minggu lalu, dan memakaikannya ke tubuhnya. Ia membuka tutup krim lamer saya yang mahal, mengambil segumpal besar dan mengoleskannya ke wajah serta tangan dan kakinya tanpa ampun. Sementara itu, Bima berlarian ke sana kemari, mengambil gelas kristal dan melemparkannya ke dinding hingga hancur berkeping-keping, lalu tertawa terbahak-bahak. Hendra berdiri menyaksikan kekacauan itu, kedua tangannya mengepal gemetar karena marah tetapi tidak berani membantah ibunya sedikit pun. Ia terpaksa menelan pil pahit, kembali ke dapur untuk memasak sepanci mie instan murah untuk makan malam seluruh keluarga. Dari dalam kamar hotel, saya membesarkan volume ponsel dan menyesap teh krisan panas. Tamu tak diundang keempat telah muncul, dan saya tahu hukuman yang sesungguhnya untuk Hendra baru saja dimulai. Tidak hanya bangkrut secara finansial, ia juga harus merasakan neraka dunia ketika hidup bersama orang-orang tercintanya itu. Saya tersenyum, meletakkan ponsel, dan bersiap untuk langkah selanjutnya dalam permainan catur ini. Tinggal di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat memberi saya ketenangan yang selama 7 tahun tidak pernah saya rasakan. Setiap pagi, saya bangun di atas ranjang lateks yang empuk, membuka tirai untuk menikmati pemandangan Cakrawala Jakarta di pagi yang berkabut. Saya menghadiahi diri dengan sarapan gaya Eropa, croissant dan secangkir kopi espresso yang harum. Kedamaian ini sangat bertolak belakang dengan kekacauan yang terjadi di apartemen di Jakarta Selatan sana. Pada Rabu malam, semenjak hari saya pergi membawa koper, ponsel saya berdering keras. Layar menampilkan tulisan suami yang berkedip-kedip, beserta ikon panggilan video dari WhatsApp. Saya tersenyum sinis, merapikan rambut saya yang sudah ditata dengan hati-hati, lalu menekan tombol terima dengan santai. Wajah Hendra memenuhi layar, sangat berbeda dengan penampilannya yang biasanya rapi. Saat ini ia terlihat sangat menyedihkan. Rambutnya lepek oleh keringat dan menempel di dahi, lingkaran hitam di matanya menunjukkan kelelahan dan frustrasi yang jelas. Hendra sedang berdiri di dapur, di belakangnya terdapat wastafel yang dipenuhi panci dan wajan kotor yang belum dicuci. Ia dengan marah mulai menyalahkan saya, "Maya, istri macam apa kamu yang setega ini? Kalau kamu ke Amerika,
setidaknya tinggalkan uang belanja untuk keluarga. Kamu memblokir kartu kredit, menguras tabungan. Kamu mau menyudutkanku sampai mati ya? Beberapa hari ini, aku harus memohon pinjaman uang receh dari rekan kerja untuk beli makanan orang tua. Bapak dan ibu sudah tua, bagaimana mereka bisa tahan makan makanan susah? Cepat buka blokir kartunya sekarang juga. Saya tersenyum santai, menyesap teh krisan hangat saya. Suara saya tetap lembut tetapi sangat dingin. Mas Hendra, apakah kamu lupa apa yang kamu ajarkan padaku tempo hari? Kewajiban sebagai anak sulung adalah merawat orang tua dengan tangan sendiri. Kamu kepala keluarga, mana gaji bulananmu? Masa setelah bertahun-tahun bekerja, kamu tidak bisa memberi makan orang tuamu sendiri dengan layak? Di sini biaya hidup sangat mahal. Perusahaan juga mengatur keuangan dengan ketat, kamu uruslah sendiri. Belum sempat saya menyelesaikan kalimat saya, sesosok bayangan masuk ke dalam bingkai di belakang Hendra. Itu adalah Lina, adik ipar kesayanganku. Ia dengan santai mondar-mandir di ruang tamu, mengenakan gaun sutra tenun tangan yang saya beli awal bulan seharga 3,5 juta. Yang lebih memuakkan lagi, Lina berjalan sambil memegang botol krim pelembab lamer saya yang mahal, meraup krim sebesar setengah jeruk nipis, dan mengoleskannya ke paha dan betisnya tanpa rasa bersalah. Ia memijat kakinya yang dilumuri krim dengan wajah yang sangat puas. Saya mengangkat alis, menunjuk ke arah layar dengan dagu saya dan meninggikan suara, Mas Hendra, tolong putar ponselmu ke belakang. Adikmu Lina sedang mengoleskan apa ke kakinya itu? Hendra kaget dan berbalik, melihat adiknya menggunakan barang milik istrinya. Ia terlihat salah tingkah tetapi masih berusaha membelanya. Ya, Lina melihat krim itu di meja dan tidak ada yang pakai, jadi dia ambil sedikit untuk melembutkan kulitnya. Kenapa kamu harus perhitungan sekali dengan adik ipar? Saudara sepenggunaan barang itu hal biasa. Saya menggebrak meja kaca dengan keras hingga cangkir teh berguncang. Ambil sedikit untuk melembutkan kulit? Apa kamu tahu berapa harga krim itu? 7 juta satu botolnya. Gaun yang dia pakai itu sutra asli seharga 3,5 juta. Kamu kakaknya, bayar untuk adikmu. Minta si Lina mentransfer 10,5 juta ke rekeningku sekarang juga. Kalau dia tidak punya uang, suruh dia lepas gaun itu dan kembalikan ke lemari detik ini juga. Biaya kamar, listrik, dan air yang dia gunakan gratis selama beberapa hari ini juga akan kuhitung dengan jelas. Mendengar angka 10,5 juta, Hendra panik berlari ke ruang tamu dan merebut botol krim dari tangan Lina. Ia membentak adiknya dengan keras. Lina, kamu gila ya? Barang kakak iparmu kenapa kamu pakai sembarangan? Krim ini harganya 7 juta. Dari mana kamu punya uang untuk menggantinya? Buka gaun itu sekarang juga. Belum cukup kamu numpang makan di sini, sekarang kamu mau merusak barang-barang? Lina yang dimarahi kakaknya langsung meledak amarahnya. Ia melempar botol krim itu ke lantai kayu, bertolak pinggang menunjuk hidung Hendra dan memaki tanpa ampun. Kalau kamu hebat, carilah uang untuk menghidupi istri dan ibumu. Barang perempuan itu juga dibeli pakai uang keluarga ini. Ibu bilang aku boleh pakai sepuasnya, kamu punya hak apa membentakku? Kamu pengecut tidak berani bersuara di depan istrimu, sekarang beraninya menindas adik kandung sendiri. Aku tidak mau melepas gaun ini, aku juga tidak mau mengganti uangnya, kamu mau apa? Bu Tuti berlari keluar dari kamar tidur, melihat kakak beradik itu bertengkar, ia buru-buru melerai. Namun, bukannya menasihati anak perempuannya, ia malah memaki Hendra, menyebutnya sebagai suami takut istri, yang rela membela harta istri lalu memaki adik kandung. Pemandangan keluarga Hendra berubah menjadi kekacauan yang bising. Saya menatap layar ponsel, tersenyum sinis, lalu menekan tombol putus panggilan. Pertarungan babak pertama berakhir dengan kemenangan telak di pihak saya. Benih konflik karena uang telah ditanam. Kini saya hanya perlu duduk dan menunggu benih itu tumbuh dan menghancurkan keluarga egois itu dari dalam. 3 hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Ponsel saya tidak lagi menerima panggilan apapun dari Hendra. Mungkin ia sedang sibuk bergelut dengan kekacauan yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Melalui sistem kamera pengawas yang terhubung langsung ke ponsel, saya bisa melihat seluruh kehancuran yang terjadi di apartemen mewah saya. Tanpa sentuhan tangan saya dan jasa kebersihan, rumah itu dengan cepat berubah menjadi tempat sampah raksasa yang bau. Sampah rumah tangga, kotak bekal makanan, dan kantong plastik berserakan dari dapur hingga ke pintu ruang tamu. Di atas meja kopi marmer putih, noda teh menguning tanpa ada yang membersihkannya. Karpet bulu domba mahal penuh dengan noda makanan basi. Namun yang paling menjijikkan adalah area dapur dan ruang cuci. Piring kotor menumpuk di wastafel selama berhari-hari. Musim kemarau yang panas membuat sisa makanan berfermentasi menjadi asam, mengundang lalat dan kecoak untuk berpesta. Di keranjang cucian kotor, pakaian Bu Tuti, Pak Herman, Lina, dan anaknya menggunung seperti bukit kecil.
Bu Tuti dan Lina sama sekali tidak mau menyentuh pekerjaan apapun. Bangun pagi, ibu dan anak itu kembali merebahkan diri di sofa menonton sinetron, membiarkan anak bernama Bima berlarian melempar mainan ke seluruh penjuru rumah. Pak Herman membawa sangkar burungnya turun ke halaman apartemen, mengobrol dengan kakek-kakek sebaya, dan baru kembali saat waktu makan tiba. Seluruh beban pekerjaan rumah tangga jatuh ke pundak Hendra. Pulang kerja pukul 6 sore, bukannya disambut dengan hidangan hangat masakan istri seperti dulu, Hendra harus membawa keranjang ke pasar membeli sayur dan ikan murah, lalu berlari terengah-engah pulang ke rumah. Melihat rumah yang dipenuhi sampah, ia mendesah, melempar tasnya ke samping, menggulung lengan bajunya dan mulai membersihkan. Kamera merekam jelas wajah Hendra yang meringis saat ia harus menggali sisa makanan yang menyumbat saluran wastafel dengan tangannya sendiri. Ia menyikat panci sambil batuk tersedak karena bau busuk. Setelah membersihkan dapur, Hendra mulai memasak nasi. Makanan yang ia masak berulang-ulang hanyalah tahu rebus, telur dadar, dan tumis kangkung. Baru saja makanan dihidangkan di meja, belum sempat ia menyuapkan sepotong pun ke mulutnya. Makanan itu sudah dicela habis-habisan oleh ibu kandung dan adiknya. Bu Tuti mengais telur dadar yang gosong dengan sumpit, mencibir dan mengkritik masakan anaknya yang tidak enak ditelan. Lina mengeluh makanannya hambar, menuntut kakaknya keluar membelikan bebek panggang. Hendra menelan nasi yang kering itu dengan susah payah, menggebrak meja dengan sumpitnya, dan berteriak keras, "Bisa tidak biarkan aku hidup dengan tenang? Aku lelah bekerja seharian, malam pulang harus melayani dan memandikan seisi rumah. Ibu dan Lina di rumah seharian, bantulah sedikit beres-beres rumah dan masak. Kenapa malah buang sampah sembarangan sampai rumah ini seperti kapal pecah? Pakaian kotor, masukkan sendiri ke mesin cuci." Bu Tuti yang melihat anaknya berani membentak langsung melompat berdiri, menangis dengan air mata berlinang. Ia memukuli dadanya dan menyanyikan lagu lama andalannya. "Ya Tuhan, anakku sekarang berani menceramahi ibunya. Aku melahirkan dan membesarkanmu menghabiskan berapa banyak beras. Sekarang aku sudah tua, minta dimasakkan nasi saja kamu pasang muka cemberut. Aku tidak mau makan lagi. Biar saja aku mati kelaparan supaya kamu tidak perlu repot merawat ibu yang sudah tua ini." Diperas oleh ibunya dengan dalih berbakti, Hendra benar-benar tak berdaya. Ia mengacak-acak rambutnya, diam-diam membereskan meja makan, lalu melipir ke balkon untuk merokok. Tepat pukul 10 malam, ponsel saya berdering, masih dari Hendra. Suaranya serak, penuh dengan permohonan yang menyedihkan. "Maya, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Mintalah perusahaan membatalkan perjalanan ke Amerika, pulanglah ke rumah, ya. Rumah ini kacau balau, aku hampir gila. Aku berjanji mulai sekarang tidak akan membiarkan ibu dan Lina menindasmu lagi. Pulanglah, aku tidak bisa hidup tanpamu." Mendengar kata-kata lemah Hendra, hati saya terasa dingin. Penyesalannya bukan berasal dari kesadaran akan kesalahannya terhadap istrinya, melainkan sekadar karena ia tidak sanggup melakukan pekerjaan rumah tangga dengan tangannya sendiri. Saya berdehem dan menjawabnya dengan nada yang paling tenang. "Mas Hendra, perkataanmu salah. Menantu dan anak sulung harus tahu berbakti pada orang tua. Berbakti adalah prioritas. Bapak dan ibu menjual rumah untuk tinggal bersamamu, itu adalah berkah untukmu. Kamu harus berusaha melewati kesulitan ini untuk menjalankan baktimu. Aku sedang sibuk menyiapkan dokumen rapat dengan mitra Amerika, uruslah keluargamu dengan baik. Jangan menelepon menggangguku di jam kerja lagi." Setelah berbicara, saya langsung menutup telepon, dan sekalian memblokir nomor telepon Hendra untuk 24 jam ke depan. Saya menutup mata, menikmati tidur yang pulas. Penderitaan suami yang malas itu barulah permulaan. Tekanan dari pekerjaan rumah dan krisis finansial yang parah membuat suasana di keluarga Hendra menjadi menyesakkan bagaikan bom waktu. Hendra tidak punya uang sepeser pun untuk membeli daging dan ikan yang enak. Menu harian yang hanya berkisar sayur rebus dan tahu membuat Pak Herman dan Bu Tuti tidak bisa menelannya. Menyadari tidak bisa memeras uang dari anak laki-lakinya yang lemah melalui ancaman biasa, Bu Tuti memutuskan untuk melancarkan serangan mematikan. Sabtu pagi, melalui layar kamera pengawas, saya menyaksikan seluruh drama amatir ibu mertua. Waktu itu sekitar jam 9 pagi, Bu Tuti baru saja selesai memakan sebuah apel besar yang dikupas oleh Pak Herman, menyesap sedikit teh, lalu memberi isyarat kepada Lina untuk mematikan TV. Ia menjatuhkan dirinya di depan sofa, memegang erat dada kirinya, mulutnya mulai merintih kesakitan palsu. Lina mengerti maksud ibunya, ia segera berlari dengan panik ke kamar memanggil kakaknya yang sedang tidur pulas. "Mas Hendra, cepat ke sini. Ibu serangan jantung, pingsan, cepat bawa ibu ke UGD, kalau tidak bisa gawat." Hendra yang baru bangun tidur mendengar kabar ibunya pingsan menjadi sangat panik. Ia buru-buru meraih jaketnya, berlari ke ruang tamu, menggendong ibunya ke tempat parkir bawah tanah.
Seluruh keluarga bergegas memanggil taksi dan membawa Bu Tuti ke sebuah rumah sakit swasta di Jalan Fatmawati. Pak Herman dan Lina juga tergesa-gesa menyusul, meninggalkan Bima sendirian di rumah bermain ponsel. Sekitar 1 jam kemudian, telepon di kamar hotel saya berdering. Pasti Hendra meminjam ponsel orang lain atau menggunakan nomor baru untuk menelepon saya karena nomornya masih diblokir. Saya mengangkatnya dengan santai, berpura-pura terkejut. Halo, siapa ini? Di ujung telepon terdengar isak tangis Hendra yang menyayat hati. Maya, ini aku. Ibu tiba-tiba serangan jantung, baru saja masuk UGD. Dokter bilang kondisi fisiknya sangat lemah. Perlu dirawat inap untuk observasi dan diinfus vitamin yang paling mahal. Kamu sedang di Amerika, kan? Tolong cari cara transfer uang ke Indonesia, pinjamkan aku beberapa puluh juta untuk biaya rumah sakit ibu. Sehari menjadi suami istri selamanya menjadi keluarga, kamu tidak mungkin tega melihat ibuku berbaring menunggu kematian. Aku mohon padamu, selamatkan ibuku, Maya. Saya berusaha menahan tawa menghadapi akting Hendra yang penuh air mata. Jika tidak ada sistem kamera di rumah, mungkin saya sudah mempercayai kata-katanya dan dengan iba segera mentransfer uang. Tapi saya melihat dengan jelas Bu Tuti memakan apel dengan lahap hanya 5 menit sebelum memegang dada dan pura-pura pingsan di sofa. Rencana serangan balik yang sempurna segera terlintas di benak saya. Saya menarik napas, mengatur nada suara saya agar terdengar sangat serius dan khawatir. Ya Tuhan, ibu sakit jantung, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Penyakit jantung orang tua sangat berbahaya, tidak bisa dianggap remeh. Tenang saja, uang bukan masalah. Merawat ibu di rumah sakit adalah yang terpenting. Aku akan segera mengatur tenaga medis profesional terbaik untuk membantu keluarga kita. Kamu SMS-kan nama rumah sakit, nomor kamar, dan nomor ranjang ibu padaku. Jangan pelit beli obat untuk ibu, mengerti? Mendengar saya bersedia mengeluarkan uang, Hendra gembira bukan main bagai mendapat durian runtuh. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih, suaranya seolah terlepas dari beban berat. Aku tahu kamu masih menyayangi keluarga kita. Aku akan segera kirim alamat rumah sakitnya. Cepat kirim uangnya ya, dokter sedang mendesak uang muka rumah sakit. Saya menutup telepon, sudut bibir saya melengkung membentuk senyuman dingin. Mau menggunakan taktik air mata buaya untuk memeras uangku? Kali ini aku akan menunjukkan kepada keluargamu apa arti makan senjata makan tuan. Saya membuka kontak untuk mencari nomor Mbak Tari, manajer dari pusat penyedia layanan perawatan medis paling elit di Jakarta. Rencana untuk menguras sisa uang keluarga suami resmi dimulai. Hanya butuh 15 menit berdiskusi melalui telepon dengan Mbak Tari, saya telah menandatangani kontrak untuk menyewa seorang perawat wanita VIP. Suster Tika, orang yang dikirim oleh agen tersebut, adalah perawat berpengalaman yang pernah belajar di luar negeri dan terkenal dengan gaya kerjanya yang profesional serta sangat ketat pada aturan. Harga layanannya tidak murah, 1,5 juta untuk satu shift 24 jam. Saya sengaja meminta pihak agen menambahkan klausul khusus ke dalam kontrak. Gaji perawat harus dibayar oleh keluarga pasien secara tunai setiap pagi di kamar rumah sakit. Jika keluarga secara sepihak membatalkan kontrak sebelum 1 minggu, mereka harus membayar denda 3 kali lipat dari nilai kontrak. Tepat pukul 12 siang, Suster Tika muncul di kamar rumah sakit tempat Bu Tuti dirawat. Seragam medisnya rapi, lencana terpasang dengan benar di dadanya, tangannya membawa koper berisi peralatan medis khusus. Suster Tika melangkah masuk, sikap tenangnya membuat Hendra, Lina, dan Pak Herman yang sedang mengerumuni ranjang pasien harus menyingkir. Suster Tika melirik rekam medis yang tergantung di ujung ranjang, lalu berpaling menatap Hendra, dan berbicara dengan nada formal, "Selamat siang, saya Tika. Perawat senior yang ditugaskan langsung oleh Ibu Maya yang sedang dinas di Amerika Serikat untuk memberikan perawatan khusus bagi ibu. Mulai saat ini, semua masalah makan, kebersihan, dan pengobatan ibu akan menjadi tanggung jawab penuh saya. Keluarga pasien sama sekali tidak diizinkan untuk campur tangan dalam rencana perawatan saya. Ini adalah kontrak layanan, saya meminta Bapak Hendra untuk membayar uang muka gaji hari ini sebesar 1,5 juta tunai." Ibu Maya sudah berpesan dengan jelas bahwa keluarga yang harus menanggung biaya ini sendiri. Beliau akan melunasi biaya obat-obatan dengan pihak rumah sakit nanti. Hendra melongo, matanya terbelalak melihat tagihan pembayaran di tangan Suster Tika, 1,5 juta. Sehari merawat pasien harganya 1,5 juta, kamu merampok ya? Istriku bilang dia akan mentransfer uangnya, kenapa aku yang disuruh bayar? Suster Tika tidak gentar sedikit pun, ia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman percakapan antara saya dan direktur agen tersebut melalui loudspeaker. Dalam rekaman itu, saya menekankan bahwa keluarga akan membayar biaya perawat sendiri sebagai bentuk bakti. Suster Tika mengetukkan jarinya ke kontrak, dengan nada tegas memperingatkan, "Bapak Hendra, jika Anda menolak membayar dan membatalkan layanan ini,
keluarga Anda harus menanggung denda 3 kali lipat dari nilai kontrak sesuai ketentuan hukum. Anda mau membayar 1,5 juta sekarang atau membiarkan kami menyerahkan masalah ini ke Departemen Penagihan Hukum? Terpojok, Hendra menggigit bibirnya, tangannya gemetar menarik dompetnya yang tipis. Ia harus menguras habis sisa uang pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000 terakhirnya, bahkan harus meminjam uang pada Pak Herman dan Lina untuk mengumpulkan genap 1,5 juta dan memberikannya kepada Suster Tika. Itu adalah seluruh uang makan keluarga mereka untuk setengah bulan ke depan. Setelah transaksi selesai, Suster Tika mulai bekerja. Profesionalismenya menjadi mimpi buruk bagi Bu Tuti. Sore harinya, Lina membawakan kotak berisi bebek panggang yang berlemak dan segelas boba brown sugar untuk memulihkan stamina ibunya. Suster Tika langsung menyitanya, membuang kotak bebek panggang ke tempat sampah di depan tatapan terkejut seluruh keluarga. Ibu diduga menderita lemah jantung dan darah tinggi. Makanan berminyak dan gula buatan adalah racun bagi pasien jantung. Mulai dari makanan ini, ibu hanya boleh makan bubur havermut hambar tanpa garam, direbus bersama dada ayam suwir. Setiap hari saya akan mengukur tekanan darah 4 kali, dan ibu wajib melakukan senam tangan dan kaki di ranjang sesuai terapi fisik. Jika ada yang menyelundupkan makanan ringan untuk ibu, saya akan melaporkannya ke pihak rumah sakit. Bu Tuti marah sampai ubun-ubun, tetapi tidak berani membantah karena Suster Tika terlihat garang dan berwibawa. Sepanjang hari itu dan keesokan harinya, Bu Tuti dipaksa memakan bubur havermut hambar yang tidak ada rasanya. Setiap kali ia mengeluh lelah dan ingin tidur, Suster Tika akan menariknya bangun dan memaksanya berlatih mengayunkan tangan dan kaki, tanpa ponsel untuk menonton, tanpa makanan ringan, dan diawasi ketat seperti narapidana. Bu Tuti merasa kehidupan di rumah sakit lebih menderita daripada di neraka. Hingga pagi hari ketiga, saat melihat Suster Tika bersiap memberikan tagihan 1,5 juta berikutnya kepada Hendra, Bu Tuti merasa sangat sayang pada uang itu. Ia menyibakkan selimut dan melompat dari ranjang pasien secepat pemuda yang sehat. Bu Tuti menunjuk wajah Suster Tika dan berteriak, "Saya sudah sembuh. Saya sudah benar-benar sehat. Saya tidak butuh siapa-siapa lagi untuk merawat saya. Hendra, cepat urus surat kepulangan dari rumah sakit sekarang juga. Kalau terus di rumah sakit ini sama suster iblis ini, ibu bisa mati kelaparan dan kehausan. Ibu mau pulang makan nasi dan daging." Hendra menghela napas lega seperti terlepas dari beban berat. Taktik penderitaan dari keluarga suami telah hancur total, dan mereka malah kehilangan uang jutaan rupiah secara cuma-cuma. Dari kamera hotel, saya bertepuk tangan memuji akting brilian Suster Tika. Pukulan ini benar-benar membuat keluarga itu merasakan kepahitan yang sesungguhnya. Malam harinya setelah keluar dari rumah sakit, suasana di apartemen diselimuti aura kelabu dan ketegangan yang ekstrem. Kehilangan uang dalam jumlah besar untuk membayar perawat membuat keluarga suami saya jatuh ke dalam kebangkrutan total. Di meja makan malam hanya ada sepiring kangkung rebus dan semangkuk sambal kecap. Bu Tuti menyuapkan nasi hambar sambil mengutuki nasib buruknya dan memaki menantunya yang kejam. Lina hanya menunduk bermain ponsel, tidak mempedulikan kelelahan kakaknya. Tidak tahan lagi dengan kemiskinan ini, Hendra sekali lagi menelepon saya. Kali ini ia tidak menggunakan nomor baru, melainkan nomornya sendiri setelah masa pemblokiran saya berakhir. Begitu tersambung, Hendra menangis terisak-isak. Suaranya pecah, mengandung penyesalan yang mendalam, atau setidaknya ia mencoba berakting seperti itu di depan saya. "Maya, ibu sudah keluar dari rumah sakit. Dokter bilang ibu tidak apa-apa, hanya sedikit lemah saraf. Beberapa hari merawat ibu di rumah sakit, aku baru menyadari betapa kerasnya usahamu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar salah. Aku sudah mengusir Lina dan anaknya dari rumah. Dia sudah pergi. Mulai sekarang rumah akan tenang, tidak ada lagi yang merusak barang-barangmu. Aku berjanji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang baik, yang tahu mengurus keluarga. Maafkan aku. Mintalah perusahaan membatalkan kontrak dan kembalilah padaku. Aku sangat merindukanmu." Saya menatap layar iPad yang menampilkan aplikasi kamera keamanan. Jelas-jelas Lina masih duduk menyilang kaki di sofa ruang tamu, tangannya sibuk bermain game di ponsel. Di sebelahnya ada Bima yang sedang mengoleskan permen lollipop ke meja kaca. Kebohongan tak tahu malu Hendra tidak bisa menipu saya, tetapi saya tidak langsung membongkarnya. Saya ingin melancarkan ujian terakhir, sebuah pukulan telak untuk menyingkap keserakahan dan kemunafikan keluarga ini sepenuhnya. Saya berpura-pura melembutkan suara, seolah-olah tersentuh. "Kamu serius? Lina benar-benar sudah pindah? Kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, aku juga bukan orang yang tidak punya hati. Sebenarnya perusahaanku punya kebijakan yang sangat bagus. Kalau karyawan ditugaskan jangka panjang, perusahaan akan membantu mengurus sponsor untuk keluarga pindah menetap di Amerika. Aku bisa mengurus dokumen sponsor untukmu, Bapak, dan Ibu pindah ke sini untuk tinggal bersamaku.
Hendra bersorak kegirangan di telepon. Benarkah? Perusahaan membolehkan aku dan Bapak Ibu menetap di Amerika? Bagus sekali. Lalu aku harus menyiapkan dokumen apa saja? Beritahu aku. Saya berdehem, berbicara perlahan kata demi kata, memastikan Hendra mendengar setiap kata dengan jelas. Prosedurnya sederhana, tapi hukum di sini mewajibkan pembuktian finansial yang sangat besar agar visa menetap bisa dikeluarkan. Bapak dan Ibu baru saja menjual rumah di kampung seharga 2 miliar kan? Mintalah Ibu mencairkan seluruh 2 miliar itu, ubah menjadi dolar, lalu bawa ke sini. Kita akan menggunakan uang itu untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota sebagai modal hidup menetap. Kalau sudah punya rumah di sini, kita berdua bisa merawat Bapak dan Ibu dengan baik, kalian tidak perlu hidup susah di Jakarta lagi. Bicarakan dengan Bapak dan Ibu, besok pagi-pagi pergi ke bank cairkan uangnya ya. Tawaran saya ibarat seember air es yang disiramkan langsung ke euforia Hendra. Ujung telepon tiba-tiba hening mencekam. Saya hanya mendengar suara napas berat dan suara pergerakan gelisah darinya. Setelah lama terdiam, Hendra dengan terbata-bata mencari alasan untuk berkilah, suaranya canggung dan tidak wajar. Soal mencairkan uang itu, agak susah, Mei. Ibuku baru saja menyimpannya di deposito dengan jangka waktu 5 tahun. Aturan bank sangat ketat. Kalau ditarik sebelum waktunya, semua bunga akan hilang. Uang bunga itu sedang diandalkan ibuku untuk berjaga-jaga kalau sakit. Bagaimana kalau kamu minta perusahaan menalangi dulu, nanti kalau uang rumahnya sudah bisa ditarik, aku kembalikan padamu. Saya tertawa terbahak-bahak, tawa getir untuk 7 tahun masa muda yang dihabiskan bersama seorang pembohong. Bank mana di Indonesia ini yang melarang nasabahnya menarik uang pokok sebelum jatuh tempo? Paling-paling hanya dikenakan denda penalti atau bunga hangus. Alasan yang diberikan Hendra terlalu murahan dan kikuk. Itu hanya membuktikan satu hal. Uang 2 miliar itu pada dasarnya tidak pernah ada di rekening tabungan Bu Tuti. Uang itu telah digunakan untuk tujuan lain, dan seluruh keluarganya sedang memainkan sandiwara besar untuk menyembunyikan kebenaran itu. Saya tidak mau berdebat lebih jauh. Kebenaran telah terungkap. Saya dengan dingin melontarkan kalimat terakhir sebelum menutup telepon. Tanyakan lagi pada ibumu di mana sebenarnya uang 2 miliar itu berada. Jangan kira aku ini bodoh. Selamat tinggal. Telepon terputus. Segala harapan tipis tentang sisa-sisa rasa kemanusiaan pada Hendra telah padam sepenuhnya. Sudah saatnya saya sendiri kembali ke apartemen itu, menemukan bukti untuk menghukum keluarga bajingan ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jaring bukti saya sudah siap dibentangkan. Akhir pekan selalu menjadi waktu bagi keluarga suami saya untuk berkumpul dan makan-makan. Melalui sistem kamera pengawas di ponsel, saya mengetahui bahwa hari ini seluruh keluarga Hendra akan pergi ke acara pernikahan kerabat jauh di pinggiran kota Jakarta. Sejak pagi-pagi sekali, Bu Tuti telah mengenakan kebaya beludru merah terang, memakai kalung emas palsu berukuran besar yang ia beli di pasar Tanah Abang. Pak Herman mengenakan setelan jas usang yang sudah disimpan di lemari selama 10 tahun. Lina dan Bima juga berdandan dengan pakaian mencolok. Hendra mengambil kunci mobil Mazda saya untuk mengantar seluruh keluarga. Mobil ini dibeli dengan uang keringat darah saya. Hendra hanya terdaftar sebagai pengemudi tambahan. Melihat mereka dengan gembira keluar dari pintu, saya tahu kesempatan emas saya telah tiba. Saya memanggil taksi dari hotel di Bundaran HI, langsung menuju kompleks apartemen mewah di Jakarta Selatan. Menekan kata sandi untuk membuka pintu utama, semburan udara pengap dan asam langsung menusuk hidung, membuat saya hampir muntah. Apartemen mewah yang dulu indah kini tidak ada bedanya dengan tempat pembuangan sampah umum. Lantai kayu dipenuhi noda air hitam lengket. Di meja makan, lalat mengerumuni piring berisi sisa tulang yang belum dibuang dari semalam. Saya harus mengeluarkan masker medis dari tas dan memakainya untuk terus melangkah. Tujuan utama saya bukanlah membersihkan tumpukan sampah menjijikkan ini. Saya berjalan lurus menuju kamar tidur utama saya, tempat yang telah diinvasi oleh Bu Tuti. Begitu pintu kamar terbuka, bau minyak angin bercampur kapur barus yang menyengat langsung menyergap. Pakaian saya diremas-remas dan dilemparkan menumpuk di atas lemari olehnya. Tempat tidur dan kasur berantakan, selimut dan bantal menguning. Saya menahan rasa jijik dan mulai melakukan pencarian. Saya mengingat kebiasaan menyimpan barang bagi orang tua di kampung. Mereka tidak pernah mempercayai bank atau brankas pintar. Mereka selalu suka menyembunyikan hal-hal yang paling penting di tempat yang paling gelap dan tersembunyi, terutama di dasar lemari pakaian atau di bawah kasur. Saya menarik laci lemari kayu jati, menyingkirkan lapisan demi lapisan pakaian murah Bu Tuti ke samping. Lapisan pertama tidak ada apa-apa. Lapisan kedua hanya ada potongan kain perca dan kaos kaki robek. Pada lapisan paling bawah, tangan saya menyentuh sesuatu yang menonjol, terbungkus rapat dalam beberapa lapis kantong plastik hitam.
Jantung saya berdebar kencang. Saya mengeluarkan bungkusan plastik itu dengan hati-hati, menggunakan gunting untuk memotong karet gelang yang mengikatnya. Di dalamnya terdapat setumpuk dokumen yang disusun rapi beserta beberapa buku tabungan kecil. Saya tidak buru-buru membukanya, melainkan langsung memasukkan seluruh bungkusan itu ke dalam tas tangan pribadi saya. Selanjutnya, saya mengambil koper terbesar di sudut kamar, mulai mengemasi semua barang berharga milik saya. Tas-tas desainer edisi terbatas, kotak jam tangan Swiss, nampan perhiasan emas dan berlian yang susah payah saya koleksi, semuanya dimasukkan dengan rapi ke dalam koper. Saya juga tidak lupa mengambil seluruh dokumen identitas, sertifikat hak milik apartemen atas nama saya, dan BPKB mobil. Saya tidak akan meninggalkan satupun barang berharga untuk dihisap lagi oleh keluarga serakah ini. Setelah semuanya selesai, saya menyeret koper keluar dari kamar tidur. Untuk memastikan mereka tidak bisa masuk kembali ke kamar ini dan merusak barang-barang, saya memutuskan untuk mengunci pintunya rapat-rapat. Pintu kamar utama, saya menggunakan kunci pintar dengan sensor sidik jari. Saya menyalakan ponsel, masuk ke aplikasi rumah pintar, dan segera menghapus semua data sidik jari Hendra yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah itu, saya mengubah PIN pintu menjadi rangkaian angka baru yang sangat rumit. Mulai detik ini, kamar tidur itu resmi menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Saya menarik koper ke lift, menekan tombol turun ke lobi untuk memanggil taksi dan pergi. AC yang sejuk di dalam taksi menghilangkan ketegangan dan bau busuk yang menempel di pakaian saya. Saya memeluk erat tas tangan yang berisi bungkusan plastik hitam itu di dada saya. Jaring telah ditebarkan, dan saya hampir memegang bukti penentu untuk mengakhiri pernikahan beracun ini. Kembali ke kamar suite mewah saya di hotel, hal pertama yang saya lakukan adalah menelepon Vina. Sahabat pengacara saya itu sedang beristirahat di akhir pekan, tetapi mendengar nada suara saya yang terburu-buru, ia segera mengemudikan mobilnya kemari. Vina masuk ke kamar, melempar tas desainernya ke sofa lalu bertanya bertubi-tubi, "Kamu menemukan sesuatu di rumah, kan? Melihat wajahmu yang tegang, pasti ada sesuatu yang mengejutkan. Cepat buka bungkusan plastik itu." Saya duduk bersila di atas karpet, tangan saya sedikit gemetar melepaskan lapisan plastik terakhir. Di dalam bungkusan itu terdapat 2 buku tabungan kecil atas nama Bu Tuti, masing-masing senilai 140 juta. Namun bukan buku tabungan itu yang membuat saya terpaku. Tepat di bawahnya, terdapat akta jual beli dan akta pemindahan hak atas tanah beserta bangunan yang ditandatangani dan dicap merah oleh pejabat pembuat akta tanah, PPAT, di kabupaten asalnya. Vina merebut akta tersebut, matanya yang tajam menyisir cepat baris demi baris, ia membacakan poin-poin terpenting dengan lantang. Pihak yang mengalihkan adalah Pak Herman dan Bu Tuti. Pihak penerima tidak lain adalah Lina, adik ipar kesayanganmu. Isinya tertulis sangat jelas, seluruh uang senilai 2 miliar hasil penjualan rumah di kampung itu langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Lina sebagai modal usaha. Perjanjian ini ditandatangani 6 bulan yang lalu. Saya merasa telinga saya berdenging, hawa dingin merayap di sepanjang tulang belakang saya. 6 bulan yang lalu, yang berarti konspirasi ini telah didiskusikan, direncanakan, dan dieksekusi oleh keluarga mereka sejak lama. Namun hal yang paling kejam belum berhenti sampai di situ. Vina menunjuk dengan kukunya yang runcing ke bagian tanda tangan di halaman terakhir, suaranya penuh amarah. "Maya, lihat baik-baik ini, di bagian tanda tangan ahli waris dan pihak yang berkepentingan. Ada tanda tangan Hendra. Suamimu telah menandatangani persetujuan untuk menyerahkan seluruh uang 2 miliar ini kepada adiknya sejak setengah tahun yang lalu. Tapi dia berani buka mulut dan bilang padamu kalau ibunya menyimpan uang itu di deposito yang tidak bisa ditarik." Kebenaran yang tertulis hitam di atas putih itu ibarat pisau yang menusuk jantung saya. 7 tahun masa muda, 7 tahun saya membanting tulang bekerja siang dan malam hingga kelelahan demi membiayai makan dan tidur keluarga ini. Saya membelikan mobil untuk Hendra pergi bekerja agar ia tidak kepanasan dan kehujanan. Saya membiayai orang tuanya, bahkan Lina dan anaknya pun datang untuk menumpang. Namun balasan atas pengorbanan saya adalah sandiwara kebohongan yang tak tahu malu. Mereka menganggap saya bodoh, sekadar mesin pencetak uang. Mereka bersekongkol memeras keringat saya untuk memelihara egoisme dan keserakahan tanpa batas dari sang putri kesayangan. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah mengering sejak malam saya membawa koper dan pergi dari rumah. Saat ini di hati saya hanya tersisa kebencian yang mendalam dan keinginan kuat untuk membalas dendam. Saya mengeluarkan ponsel dan memotret setiap halaman akta tersebut dengan sangat jelas. Foto-foto ini akan menjadi bukti kuat di pengadilan. Sekitar pukul 6 sore, alarm sistem kamera mendeteksi gerakan di apartemen. Hendra menyetir mobil membawa seluruh keluarga pulang dari acara pernikahan. Baru saja membuka pintu dan masuk ke rumah, Bu Tuti sudah mengeluh lelah,
dan berjalan lurus ke kamar tidur utama berniat berbaring. Ia memegang gagang pintu dan memutarnya dengan kuat, tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Ia mengerutkan dahi, menempelkan jarinya ke panel pemindai sidik jari. Layar menampilkan peringatan error berkedip merah terang, disertai bunyi bip yang menusuk telinga. Hendra, pintu ini kenapa? Kok ibu tidak bisa buka? Coba kamu lihat, apa sensor sidik jarinya rusak? Hendra berlari tergesa-gesa, mencoba menempelkan sidik jarinya, tetapi mendapat hasil yang sama, pintu tetap tertutup rapat. Hendra mengerutkan kening dan bergumam, aneh, kuncinya rusak atau baterainya habis, biar aku coba pakai kata sandi cadangan. Ia menekan deretan angka yang tidak asing, tetapi sistem kembali melaporkan kata sandi salah. Pada saat ini, Lina yang bermata tajam mengintip melalui celah jendela kaca kamar tidur, dan berteriak histeris, "Ibu, Mas Hendra, barang-barang di dalam kamar hilang semua, tas-tas desainer Mbak Maya yang biasa ditaruh di rak sudah tidak ada satupun, kopernya juga tidak ada." Mendengar hal itu, wajah Bu Tuti menjadi seputih kertas. Ia menggedor-gedor pintu dengan gila-gilaan, berteriak seperti orang gila, "Ya Tuhan, kantong plastik yang kusembunyikan di dasar lemari. Kantong hitamku, ada pencuri, rumah kemalingan. Hendra, cepat dobrak pintunya. Semua uang dan dokumen ibu ada di dalam sana." Hendra panik mencari palu dan linggis untuk mencongkel pintu, tetapi pintu baja bermotif kayu dengan kunci multititik buatan Jerman itu tidak mudah dihancurkan. Seluruh keluarga mereka seperti sekawanan semut di atas wajan panas, panik, berteriak, dan memaki-maki dengan keras. Dari layar ponsel, saya dan Vina saling memandang dan tersenyum. Kemarahan mereka adalah simfoni terindah untuk menutup akhir pekan yang penuh badai ini. Insiden terkuncinya pintu kamar dan hilangnya bungkusan plastik berisi dokumen membuat keluarga Hendra hidup dalam ketakutan selama berhari-hari. Mereka tidak berani melapor polisi karena takut saya mengetahui mereka telah menduduki kamar saya dan menghilangkan barang-barang saya. Bu Tuti setiap hari menangis dan meratapi buku tabungannya, namun itu belum merupakan bencana terbesar yang menimpa mereka. Suatu sore di pertengahan minggu, saya sedang duduk di kedai kopi membahas pekerjaan dengan mitra bisnis ketika mendapat notifikasi dari aplikasi kamera. Layar menampilkan adegan Lina duduk tertunduk di sofa, menangis terseduh-seduh. Pakaiannya berantakan, rambutnya kusut, tidak lagi terlihat mewah seperti biasanya. Bu Tuti duduk di sebelahnya menenangkan putrinya dengan nada iba. "Lina, berhentilah menangis, ceritakan pada ibu, bagaimana uangnya bisa hilang semua." "Itu 2 miliar loh, bukannya kamu bilang mau dipakai untuk investasi buka cabang spa kecantikan besar?" Lina tersedak, suaranya terputus-putus bercerita. "Ibu, aku ditipu orang. Direktur perusahaan kosmetik itu, dia membawa kabur semua uang 2 miliar milikku dan kabur ke luar negeri. Tokonya disita orang, karyawan menuntut gaji. Sekarang aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya uang sepeser pun untuk hidup. Ibu harus menolongku, kalau tidak preman-preman itu akan membunuhku." Mendengar putrinya kehilangan 2 miliar, Bu Tuti pusing dan memegangi dadanya dengan napas tersengal. Uang 2 miliar itu adalah seluruh harta seumur hidupnya di kampung. Kini, putri kesayangannya telah membuang semuanya keluar jendela. Hendra yang berdiri di sudut ruangan menyaksikan semuanya pun tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. "Sudah kubilang, kalau berbisnis harus hati-hati. Kamu pegang uang sebesar itu tidak minta pendapatku sama sekali. Sekarang sudah hilang semua, aku pakai apa buat nolongin kamu? Gajiku tiap bulan habis untuk bayar utang beli makanan di rumah ini. Aku tidak punya uang." Bu Tuti memelototi Hendra, menunjuk wajahnya dan memaki, "Kamu ini kakaknya. Melihat adikmu kena musibah, kamu cuma diam melipat tangan, kalau tidak punya uang ya cari." "Benar juga." Bu Tuti tiba-tiba berhenti, matanya memancarkan kilatan penuh kelicikan dan kekejaman. Ia menarik tangan Lina, menunjuk berkeliling apartemen luas itu. "Rumah ini luas, lokasinya strategis, harga jual di pasaran pasti mencapai 4,5 miliar. Hendra, kamu kan suaminya, kamu punya hak menentukan harta gono gini. Kamu jual saja apartemen ini, ambil uangnya untuk melunasi utang adikmu, sisanya kita beli apartemen kecil di pinggiran Jakarta untuk tinggal. Si Maya kan pergi ke Amerika 5 tahun, nanti saat dia pulang nasi sudah menjadi bubur, dia mau berbuat apa?" Hendra tersentak kaget. Meskipun ia pengecut dan serakah, ia tidak sepenuhnya buta hukum. "Ibu gila. Rumah ini dibelikan oleh orang tua Maya sebelum kami menikah. Sertifikat hak milik, SHM, atas nama dia sendiri. Aku mana punya hak untuk menjualnya? Jual beli properti butuh tanda tangan pemilik dan SHM asli. Kita dapat dari mana dokumennya untuk dijual?" Bu Tuti menepis ucapannya dengan nada licik seorang penipu ulung. "Kamu bodoh sekali. Kalau tidak ada SHM, kita ambil uang mukanya dulu.
Kamu ke kelurahan minta surat keterangan nikah. Terus kamu pasang iklan di internet, bilang istrimu pergi dan memberikan kuasa padamu untuk menjual rumah karena sedang butuh uang cepat, jadi dijual setengah harga pasar. Makelar properti melihat harga murah pasti langsung menyerbu. Kamu suruh mereka DP dulu 300 juta atau 500 juta sebagai tanda jadi. Kalau uangnya sudah di tangan, kita kasih ke Lina buat sembunyi di tempat lain. Sisanya kamu tinggal bilang sedang proses menunggu istri pulang untuk tanda tangan. Paling-paling cuma perdata, polisi tidak akan ikut campur. Hendra ragu-ragu, dahinya berkeringat dingin. Menjual rumah istri diam-diam, menipu untuk merampas uang muka orang lain adalah pelanggaran hukum yang serius. Namun melihat ibunya menangis membenturkan kepala ke dinding untuk mengancam, dan melihat adiknya berlutut memohon, keserakahan dan kebutaan dalam dirinya kembali muncul. Hendra menggigit gigi dan mengangguk setuju untuk berpartisipasi dalam konspirasi kotor ini. Dari layar ponsel, saya mendengar dengan jelas setiap kata dari rencana jahat mereka. Ketidaktahuan keluarga ini telah melampaui batas toleransi manusia normal. Saya segera mengangkat telepon dan memanggil Vina. Vin, siapkan berkas-berkas. Mereka baru saja berencana menjual diam-diam apartemenku untuk melunasi utang Lina. Aku akan memasang jebakan sempurna untuk menjebloskan gerombolan penipu ini ke kantor polisi. Vina di seberang sana tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jumlah besar, mereka bisa dipenjara lama. Serahkan urusan calon pembeli padaku, aku akan mengirimkan pembeli paling meyakinkan di dunia untuk mereka. Hanya butuh 2 hari bagi Vina dengan jaringan koneksinya yang luas untuk menyusun skenario yang sempurna. Vina meminta sepupunya, seorang pria parubaya berpenampilan mapan dan berpakaian mewah, untuk berperan sebagai bos properti yang sedang butuh rumah cepat untuk investasi. Melalui nomor telepon sekali pakai, bos ini menghubungi Hendra, menyatakan minat untuk melihat apartemen dengan harga miring yang diam-diam Hendra iklankan di grup-grup Facebook. Tepat pukul 10 pagi hari Minggu, saya mengenakan gaun kerja yang elegan, memakai kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajah, dan dengan santai melangkah masuk ke kedai kopi mewah yang terletak tepat di lobi apartemen. Saya memilih meja di sudut yang tersembunyi, di mana saya bisa melihat keseluruhan area resepsionis dan pintu lift. Di atas meja, saya telah menyiapkan segelas es kopi susu gula aren dan dokumen sertifikat hak milik, SHM, asli apartemen atas nama saya. Tepat pukul 10.30, pembeli yang menyamar sebagai bos itu muncul. Hendra dan Bu Tuti yang berpakaian rapi dengan antusias berlari dari lift untuk menyambut tamunya. Hendra terus menunduk memberi salam, wajahnya memancarkan aura penjilat murahan. Bu Tuti tersenyum palsu, mulutnya manis mempromosikan rumah tersebut. Mereka membawa tamu itu naik ke lift. Saya menunggu dengan sabar di kedai kopi, menyesap es kopi susu yang dingin, dan menghitung mundur waktu. Sekitar 30 menit kemudian, mereka bertiga kembali ke lobi apartemen. Sang tamu tampak sangat puas dengan apartemen itu. Ia membuka tas kulit hitam mewahnya, mengeluarkan segepok uang tunai pecahan Rp100.000 dan meletakkannya di meja resepsionis. Suaranya terdengar lantang, sengaja agar orang-orang di sekitar mendengarnya. Rumahnya bagus, lokasinya strategis, harganya juga masuk akal. Ini ada 300 juta uang tunai yang saya bawa untuk tanda jadi DP. Pak Hendra, tolong tuliskan kwitansi tanda terima DP-nya. Awal minggu depan, setelah istri Bapak mengirim surat kuasa dari luar negeri, kita ke notaris untuk proses balik nama, lalu saya akan lunasi sisanya. Melihat tumpukan uang 300 juta, mata Hendra berbinar seperti orang kelaparan melihat pesta makanan. Tangannya gemetar menarik pena dari saku kemejanya, bersiap menandatangani kwitansi DP yang sudah disiapkan oleh sang tamu. Bu Tuti yang berdiri di sebelahnya terus menggosok-gosokkan kedua tangannya dan menelan ludah. Menunggu saat yang tepat, saya mengeluarkan ponsel dan menekan nomor darurat yang sudah saya hubungi sebelumnya. Halo, Polsek setempat? Saya Maya, pemilik apartemen di lantai 15 gedung ini. Saat ini ada sekelompok penipu yang memalsukan tanda tangan dan hak milik untuk menjual rumah saya dan menggelapkan uang muka di lobi apartemen. Saya mohon petugas segera turun tangan. Jarak dari kantor polisi ke kompleks apartemen hanya 5 menit menggunakan sepeda motor. Ketika Hendra baru saja selesai dengan gemetar membubuhkan tanda tangannya di kwitansi, suara sirene mobil polisi meraung-raung di depan lobi. 2 anggota polisi berseragam berjalan cepat ke dalam, menuju meja resepsionis. Siapa yang bernama Hendra? Kami minta Anda segera hentikan transaksi ini. Kami menerima laporan bahwa Anda melakukan tindak pidana penipuan menjual properti yang bukan hak milik Anda. Hendra menjatuhkan penanya ke lantai, wajahnya pucat pasi, tumpukan uang 300 juta masih tergeletak di atas meja. Bu Tuti ketakutan dan mundur selangkah, dengan terbata-bata membantah, "Bapak-bapak salah, ini rumah anak saya. Dia jual rumahnya sendiri, di mana letak pidananya? Kalian tidak boleh menangkap orang sembarangan.
Saat inilah saya melepas kacamata hitam saya, dengan santai berjalan keluar dari kedai kopi, mendekati lokasi kejadian. Kemunculan saya membuat Hendra dan Bu Tuti bagaikan tersambar petir di siang bolong. Mereka membelalakan mata, mulut mereka menganga tak bisa berkata-kata. Bukankah saya sedang di Amerika? Bukankah penerbangan saya sudah lepas landas minggu lalu? Kenapa saya bisa berdiri di sini? Saya memegang sertifikat hak milik, SHM, asli berwarna hijau dan menyodorkannya di depan dua petugas polisi. Suara saya tegas bergema di seluruh lobi apartemen, membuat tetangga yang lewat berhenti dan menunjuk-nunjuk. Selamat siang, Pak. Saya Maya, pemilik sah dan satu-satunya dari apartemen ini. Ini SHM-nya. Ini KTP saya. Saya tidak pernah punya niat untuk menjual rumah, juga tidak pernah membuat surat kuasa apapun kepada pria bernama Hendra ini. Tindakan dia dan ibunya yang berdiri di sana adalah skenario penipuan untuk menggelapkan uang muka pembeli. Tolong buatkan BAP dan bawa mereka ke kantor polisi untuk diproses. Pembeli yang menyamar sebagai bos juga ikut menimpali, berpura-pura marah dan menggebrak meja. Ternyata kalian berniat menipu uang DP saya. Untung saja pemilik rumah aslinya muncul, kalau tidak uang 300 juta saya melayang. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Di hadapan bukti yang jelas dan SHM asli di tangan saya, Hendra tidak punya kata-kata lagi untuk membantah. Kedua petugas polisi segera meminta Hendra dan Bu Tuti masuk ke mobil patroli menuju markas untuk diperiksa. Pemandangan suami yang sok kuasa dan ibu mertua yang kejam menundukkan kepala, berjalan gontai di tengah tatapan jijik tetangga membuat saya merasa sangat puas. Hukuman yang setimpal bagi mereka yang meremehkan hukum dan menginjak-injak hasil kerja keras orang lain. Insiden di lobi apartemen itu menggemparkan seluruh kawasan perumahan. Walaupun transaksi belum selesai sepenuhnya, Hendra dan Bu Tuti diperiksa dan diberi peringatan tegas oleh polisi terkait percobaan penipuan. Kehormatan mereka telah hancur lebur. Kembali ke apartemen, suasana keluarga muram seperti ada orang yang meninggal. Hendra mengamuk merusak barang-barang, menyalahkan ibunya karena menghasutnya melakukan hal bodoh hingga akhirnya ketahuan oleh saya. Namun sifat serakah dan tak tahu diri keluarga ini masih belum berubah. Lina, setelah mendengar kakaknya dan ibunya hampir ditangkap, bukannya takut, malah mengambil kesempatan itu untuk kembali membawa anaknya, Bima, menumpang di apartemen. Ia beralasan sedang diburu rentenir sehingga butuh tempat persembunyian sementara. Kesal karena dipermalukan oleh saya, dan melihat pintu ruang kerja saya satu-satunya ruangan yang tidak saya pasangi kunci pintar melainkan hanya kunci biasa tertutup rapat, Lina memikirkan niat jahat. Ia mengira saya menyembunyikan barang-barang berharga di dalamnya, sehingga ia memutuskan untuk mengambil obeng dan mencongkel kunci pintu tersebut. Ruang kerja saya tidak berisi uang atau perhiasan, melainkan ruang privasi. Tempat saya memajang koleksi figurin resin anime dan miniatur arsitektur edisi terbatas yang saya dan mendiang ayah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Miniatur tersebut terbuat dari resin berkualitas tinggi dan dicat secara manual dengan cermat. Beberapa di antaranya adalah edisi terbatas yang sangat langka. Total nilai seluruh lemari kaca pajangan ini tidak kurang dari 150 juta. Begitu pintu terbuka, Lina kecewa karena hanya melihat patung-patung benda mati. Ia dengan bosan kembali ke ruang tamu untuk bermain ponsel, membiarkan pintu ruang kerja terbuka lebar. Dan itulah kesalahan paling fatal yang ia lakukan. Bima, anak berusia 6 tahun yang terkenal nakal dan tidak pernah dididik dengan benar, melihat figurin warna-warni di dalam ruangan, matanya langsung berbinar. Anak itu menerobos masuk seperti binatang liar yang lepas dari kandang. Tanpa pengawasan orang dewasa, Bima memanjat kursi kerja kulit saya, menggapai dan membuka lebar pintu lemari kaca pajangan. Kamera keamanan yang terpasang di sudut ruang kerja merekam seluruh kejadian mengerikan tersebut. Anak itu mengambil miniatur kastil Hogwarts yang sangat detail dengan berat hampir 3 kg dan melemparnya kuat-kuat ke lantai. Suara resin hancur berkeping-keping terdengar nyaring. Belum berhenti di situ, Bima terus mengeluarkan figurin karakter anime mahal lainnya, memukul-mukulkan satu sama lain, mematahkan tangan dan kaki figurin, lalu menginjak-injak bagian-bagian yang rapuh. Seluruh sudut ruang kerja dipenuhi serpihan hancur dari karya seni yang tak ternilai harganya itu. Mendengar suara pecahan keras, barulah Bu Tuti dan Lina berlari masuk dengan panik. Melihat kekacauan di lantai, Lina buru-buru menggendong anaknya keluar. Bukannya memarahi anak itu atau membersihkan tempat kejadian, Bu Tuti malah menepis tangan dan dengan suara keras membela dengan nada tak tahu malu. Alah, cuma mainan plastik murahan anak-anak yang pecah. Si Maya ini sudah besar masih saja main barang rongsokan begini. Cucu ibu tidak ada yang lecet kan? Menaruh mainan tajam begini di rumah, kalau cucuku sampai jatuh siapa yang mau ganti nyawanya? Ini salah si Maya menaruh barang sembarangan. Hendra yang baru pulang kerja melihat kunci ruang kerja tercongkel dan tumpukan miniatur hancur di lantai, kakinya langsung lemas.
Ia tahu betul betapa besarnya nilai koleksi itu bagi saya, bukan sekadar uang, tapi kenang-kenangan tak ternilai dari mendiang ayah saya. Hendra memegangi kepalanya dan berteriak kepada ibu dan adiknya. Kalian tahu apa yang baru saja kalian lakukan? Seluruh isi lemari itu harganya 150 juta. Kalau Maya tahu soal ini, dia bisa membunuh kita semua. Cepat bereskan pecahan ini dan sembunyikan. Bu Tuti mencibir dengan sinis. 150 juta apanya? Jangan dengarkan ancaman istrimu. Barang plastik yang dibeli di pasar Tanah Abang 100.000 rupiah dapat 3 begini, buang saja ke tempat sampah biar tidak mengganggu pemandangan. Dari layar iPad di kamar hotel, saya menyaksikan dari awal hingga akhir tindakan perusakan barang, dan sikap melindungi yang tak tahu malu dari ibu dan anak itu. Tangan saya mengepal kuat, kuku menancap ke kulit hingga berdarah. Miniatur-miniatur itu adalah sebagian dari jiwa saya, tempat saya menyimpan kenangan terindah bersama ayah yang sangat saya cintai. Mereka tidak hanya merampas hasil keringat saya, tetapi kini dengan tega menginjak-injak kenangan paling suci bagi saya. Amarah saya meledak. Saya tidak akan bermain kucing-kucingan lagi. Saya menyimpan seluruh rekaman video berkualitas tinggi sebagai bukti. Sudah saatnya menggunakan senjata paling ampuh bagi penghuni apartemen di era digital, mendeklarasikan perang terbuka di semua lini media sosial dan menyeret keluarga ini ke meja hijau. Kesabaran saya sudah habis, dan badai besar akan menyapu bersih semua pendosa ini. Saya duduk mematung di kursi malas di kamar hotel, mata saya terpaku pada layar tablet. Video rekaman keamanan dari ruang kerja terus mengulang adegan anak berusia 6 tahun itu menghancurkan karya seni tak ternilai saya. Sementara ibu dan adik ipar saya berdiri menonton dengan sikap acuh tak acuh dan tak tahu malu. Jantung saya terasa seperti diremas. Kehancuran aset senilai 100-150 juta, hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit saya. Yang membuat saya sangat marah adalah bahwa miniatur-miniatur itu menyimpan kenangan suci antara saya dan mendiang ayah saya. Setiap potongan, setiap sapuan cat menyimpan jejak tangannya. Kini semuanya hanya menjadi tumpukan serpihan resin di lantai. Saya menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata yang menggenang di sudut mata. Menangis saat ini tidak menyelesaikan apa-apa. Toleransi saya selama ini hanya membiarkan keluarga itu menginjak-injak kepala saya. Sekarang saatnya melancarkan serangan balik yang paling terbuka dan frontal untuk menyudutkan mereka ke jalan buntu. Saya membuka folder penyimpanan di komputer. Mengumpulkan semua faktur pembelian dari luar negeri, sertifikat penilaian dari ahli kolektor, dan dokumen yang membuktikan asal-usul setiap barang dalam koleksi tersebut. Total nilai pasti yang tercatat adalah 100-150 juta. Selanjutnya saya memotong video keamanan, memperjelas wajah Bima yang sedang merusak dan gambar Bu Tuti serta Lina yang berdiri bertolak pinggang menunjuk-nunjuk melindungi perilaku salah itu. Setelah menyiapkan bukti yang lengkap, saya membuka aplikasi WhatsApp di ponsel. Kompleks apartemen premium tempat saya tinggal memiliki grup obrolan bersama bernama Warga Apartemen Kemang, yang berisi lebih dari 500 kepala keluarga dan perwakilan manajemen gedung, building management. Biasanya grup ini hanya digunakan untuk pemberitahuan pemadaman listrik, air mati, atau mencari barang hilang. Namun hari ini, grup ini akan menjadi pengadilan opini publik untuk mengungkap wajah asli keluarga suami saya. Saya mengetik pesan panjang dengan kalimat tegas dan jelas. Manajemen gedung dan seluruh warga. Saya Maya, pemilik unit lantai 15. Selama saya pergi, keluarga suami saya, Pak Herman, Bu Tuti, Lina, dan Bima, tanpa izin tinggal di sana dan menyebabkan banyak gangguan. Puncaknya pada sore hari ini, Lina diam-diam mencongkel pintu ruang kerja pribadi saya. Bima masuk dan menghancurkan koleksi miniatur seni saya senilai lebih dari 150 juta. Bu Tuti dan Lina tidak mencegahnya, malah membela dan menantang. Saya lampirkan di sini seluruh bukti video, faktur, dan dokumen penilaian aset. Tindakan pengerusakan barang dengan nilai di atas 2,5 juta sudah memenuhi unsur pidana. Saya mengumumkan secara terbuka di sini bahwa saya akan resmi mengajukan gugatan terhadap Lina dan Bu Tuti ke polisi. Saya meminta manajemen gedung untuk memperketat keamanan. Tidak mengizinkan orang-orang ini membawa barang apapun keluar dari unit saya sampai hukum menyelesaikan masalah ini. Saya menekan tombol kirim. Hanya dalam 5 detik, grup WhatsApp itu meledak. Rentetan pesan balasan muncul tanpa henti di layar. Seorang tetangga yang tinggal di lantai bawah berkomentar, "Ya ampun, barang 150 juta dihancurkan seperti itu. Anak yang nakal itu karena orang dewasanya tidak tahu cara mendidik. Mbak Maya penjarakan saja mereka, tidak bisa dimaafkan." Penghuni lain di lantai 15 dengan marah menimpali, "Pantas saja, beberapa hari ini saya lewat depan pintu unit Mbak Maya mencium bau sampah busuk yang menyengat. Orang-orang tua itu jorok, buang sampah sembarangan di koridor sampai mengganggu satu lantai. Manajemen tolong segera periksa."
Ketua manajemen gedung pun dengan cepat membalas, kami telah menerima keluhan dari Ibu Maya. Manajemen akan mengirim satpam naik ke atas untuk membuat berita acara dan membantu Ibu Maya mengekstrak rekaman CCTV koridor tambahan sebagai bukti ke polisi. Insiden ini dengan cepat menyebar keluar batas kompleks apartemen. Seorang rekan kerja Hendra yang kebetulan tinggal di gedung seberang mengambil tangkapan layar dari seluruh postingan saya dan mengirimkannya ke grup obrolan kantor Hendra. Hanya dalam satu sore, reputasi Hendra di kantor hancur total. Manajer HRD memanggil Hendra ke ruangannya, memberikan teguran keras atas perilaku keluarganya yang kacau balau karena merusak citra perusahaan. Hendra melangkah keluar dari ruangan bosnya, wajahnya pucat pasi, langkahnya goyah. Ia menelepon saya puluhan kali, tetapi saya bersikeras tidak mengangkatnya. Keheningan saya adalah siksaan mental yang paling mengerikan bagi Hendra. Seluruh keluarganya kini tidak berani melangkah keluar pintu. Bu Tuti pergi membuang sampah pun ditunjuk-tunjuk dan dicibir oleh ibu-ibu tetangga di lantai yang sama. Lina bersembunyi di dalam rumah memeluk putranya erat-erat, gemetar ketakutan polisi akan datang memborgolnya kapan saja. Mereka telah resmi menjadi orang-orang yang dikucilkan secara sosial. 3 hari setelah badai di media sosial, saya memutuskan sudah saatnya untuk mengakhiri drama ini. Saya mengirim pesan singkat ke nomor telepon Hendra. Malam ini tepat jam 7, bawa Ibu dan Lina ke ruang VIP lantai 2 restoran Bunga Rampai di Menteng. Kita akan bicara untuk menyelesaikan semuanya. Kalau tidak datang, besok polisi akan membawa surat perintah penahanan untuk Lina ke rumah. Restoran Bunga Rampai adalah tempat yang sangat mewah, khusus melayani kalangan kelas atas. Saya tiba 15 menit lebih awal, meminta staf menyiapkan ruang VIP yang kedap suara agar tidak ada yang mengganggu. Saya duduk tenang di kursi beludru, di depan saya ada secangkir teh panas yang mengepul. Di dalam tas kulit hitam yang saya letakkan di kursi sebelah, saya telah menyiapkan semua senjata paling tajam untuk mengakhiri pernikahan busuk ini. Tepat jam 7, pintu ruangan terbuka. Hendra masuk lebih dulu, wajahnya tertunduk dan cemas. Diikuti oleh Bu Tuti dan Lina, mereka berpakaian berantakan, wajah kuyu setelah berhari-hari tidak bisa tidur karena ketakutan. Namun, saat melihat suasana mewah restoran dan menu berlapis emas di atas meja, sifat rakus dan materialistis mereka kembali muncul. Bu Tuti menarik kursi dan duduk dengan kasar, matanya melirik sinis ke arah saya lalu berdehem, kamu panggil kami ke sini maksudnya apa? Kalau mau minta maaf pada orang tua harus ada niat yang baik sedikit, panggil pelayan bawakan sup abalon dan lobster panggang keju. Beberapa hari ini makan susah, ibu hampir pingsan. Lina pun dengan cepat menimpali ibunya. Mbak Maya yang bayar kan? Kalau begitu aku pesan wine Prancis yang paling mahal ya. Toh mbak juga mau ke Amerika, anggap saja pesta perpisahan dengan keluarga. Soal si Bima yang tidak sengaja memecahkan barang plastik itu, mbak kan tantenya, maafkan saja keponakanmu. Anak kecil mana mengerti, mbak malah membesarkan masalah ini di internet membuat orang tertawa. Saya menatap ibu dan anak yang saling bersahutan itu, sudut bibir saya tersenyum dingin. Mereka masih mengira saya ini orang bodoh, memanggil mereka ke sini untuk menyajikan pesta kompromi. Saya tidak memanggil pelayan. Saya dengan perlahan membuka kunci tas kerja kulit saya, menarik setumpuk dokumen tebal, dan meletakkannya dengan keras ke atas meja kaca temper, menciptakan suara yang nyaring. Saya mengundang keluarga kalian ke sini bukan untuk makan-makan. Saya memanggil kalian ke sini untuk perhitungan. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat ini. Saya mendorong tumpukan kertas itu ke arah Hendra. Itu adalah mutasi rekening banknya selama 7 tahun terakhir. Yang saya dapatkan dengan bantuan Vina menggunakan cara-cara hukum yang sah. Garis-garis stabilo kuning terang menandai setiap jumlah uang yang diam-diam ditransfer oleh Hendra. Saya mulai membacakan angka-angkanya dengan jelas, nadanya seperti seorang hakim yang menjatuhkan vonis. Tanggal 15 Mei 2020, Mas Hendra mentransfer kepada Bu Tuti 35 juta dengan alasan memperbaiki atap rumah di kampung. Tanggal 8 Mei 2021, mentransfer ke Lina 70 juta untuk modal buka salon kuku. Tanggal 20 Oktober tahun lalu, Mas Hendra mentransfer lagi ke Lina 140 juta untuk membayar utang judi. Selama 7 tahun, total kamu sudah mengeluarkan 280 juta dari rumah kita. Itu adalah uang keringat darah saya yang disumbangkan ke kas bersama untuk masa depan, bukan untuk kamu memelihara parasit-parasit ini. Setiap kali Hendra mendengar nominalnya, keringat dingin bercucuran. Ia menundukkan kepalanya, kedua tangannya saling terkait gemetar. Bu Tuti melihat putranya terbongkar kedoknya, langsung menggebrak meja membela. Jaga bicaramu. Uang suamimu yang dicarinya, dia berikan pada ibunya, pada adiknya, apa urusannya denganmu? Suamimu berbakti pada keluarganya itu hal yang patut dibanggakan, jangan bawa-bawa kertas rongsokan ini untuk mengancam. Saya tertawa sinis.
kembali menarik dokumen kedua dari dalam tas kerja. Inilah pukulan telak yang tidak pernah mereka duga. Saya menyebarkan foto-foto berwarna dari akta jual beli rumah dan tanah di kampung di tengah meja. Bu Tuti, ibu benar. Uang suami saya dia berhak berikan pada ibunya. Kalau begitu, uang 2 miliar hasil penjualan rumah ibu, kenapa ibu mengarang cerita menyimpannya di deposito bank? Coba ibu lihat apa ini? Akta pemindahan hak 2 miliar kepada Lina untuk ditipu investasi bodong. Dan ini, tanda tangan Mas Hendra dengan jelas menyetujui penyerahan aset tersebut. Kalian berkomplot, pura-pura menjual rumah pindah ke Jakarta untuk memeras uang saya. Memaksa saya jadi pembantu agar kalian leluasa menutupi adik yang kurang ajar ini. Wajah Bu Tuti dan Lina berubah dari merah menjadi kelabu. Mulut mereka ternganga, mata mereka membelalak melihat akta yang mereka kira sudah disembunyikan dengan aman di dasar lemari, kini tergeletak jelas di atas meja makan. Kebenaran yang kejam telah dilucuti tanpa ampun. Sidang di restoran Bunga Rampai ini meruntuhkan sepenuhnya tembok kebohongan keluarga Hendra. Udara di ruang VIP itu menjadi kental, menyesakkan hingga sulit bernapas. Hendra duduk kaku di kursi, matanya memerah karena urat darah yang menegang. Bu Tuti kehilangan kesombongannya yang biasa, mulutnya menggumamkan kata-kata yang tidak berarti. Lina gemetar hebat, menutupi wajahnya dan menangis terisak-isak karena ketakutan. Penipuan mereka telah terbongkar seluruhnya, namun saya belum selesai mempermalukan mereka. Tujuan saya adalah memaksa mereka membayar harga atas semua kerugian material dan spiritual saya. Saya mengumpulkan kembali dokumen di meja, menyusunnya dengan rapi, lalu mengeluarkan 2 lembar kertas terakhir. Yang satu adalah surat gugatan cerai yang saya susun sendiri dan sudah saya tanda tangani. Satunya lagi adalah ringkasan tuntutan ganti rugi. Saya menatap lurus ke mata Hendra, dengan tegas mengeluarkan ultimatum. Mas Hendra, pernikahan ini berakhir sampai di sini. Saya tidak akan membuang waktu 1 detik pun lagi untuk keluarga busuk ini. Tapi sebelum kita berpisah jalan, kamu dan keluargamu harus mengembalikan apa yang sudah kalian rampas. Total uang yang harus kalian ganti kepadaku adalah 430 juta. Mendengar angka 430 juta, Bu Tuti melompat seperti menginjak bara api. 430 juta? Kamu gila? Keluargaku dapat dari mana uang sebanyak itu untuk membayarmu? Kamu jangan keterlaluan, jangan memojokkan orang. Saya menggebrak meja dengan kuat, tatapan saya setajam pisau membuat wanita itu bungkam. Saya memojokkan orang? 280 juta yang Mas Hendra diam-diam transfer ke kalian berdua adalah harta gono gini dalam masa pernikahan. Saya berhak meminta kembali setengahnya, yaitu 140 juta, ditambah uang kompensasi kerugian mental untuk saya. 150 juta sisanya adalah nilai koleksi miniatur yang dihancurkan Bima. Perhitungan saya sangat adil dan memiliki dasar hukum yang jelas. Saya beralih menatap Lina, suara saya terdengar dingin. Lina, kalau besok di rekening saya tidak menerima genap 430 juta, saya akan membawa seluruh berkas ini ke reserse kepolisian. Tindak pidana perusakan barang senilai 150 juta diatur sangat jelas dalam KUHP. Kamu akan menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun. Bima tidak akan ada yang mengurus dan harus masuk panti asuhan. Setelah itu, saya mengalihkan tatapan tajam pada Hendra. Dan kamu Mas Hendra. Pidana penipuan dan penggelapan dengan mencoba menjual apartemen saya secara ilegal masih ada laporannya di Polsek. Kalau saya membuat laporan polisi resmi beserta bukti percobaan penjualan rumah, kamu akan segera dipecat secara tidak hormat dari kantormu, kehilangan pesangon, bahkan dituntut sebagai kaki tangan. Masa depanmu akan hancur sepenuhnya. Ancaman saya mengenai titik lemah Hendra. Ia adalah orang yang menjaga gengsi, sangat mengandalkan kursi jabatannya, dan sangat takut masuk penjara. Hendra tidak bisa menahannya lagi. Insting bertahan hidup dari seorang pengecut muncul, ia berbalik membentak ibu dan adiknya sendiri. Ibu dan kamu dengar baik-baik, hanya karena keserakahan ibu dan kebodohanmu, sekarang aku mau dipenjara dan dipecat. Sudah kubilang jangan sentuh barang-barangnya tapi tidak dengar. Sekarang rasakan, keluarkan semua uangnya sekarang juga. Kamu jual rumah dapat 2 miliar, sisa uang investasimu berapapun tarik semua bayar ke Maya sekarang. Lina menangis meratap, memegang erat lengan kakaknya. Mas, aku sudah ditipu orang, di kartu ATM-ku sekarang cuma sisa 35 juta. Dari mana aku dapat 430 juta sekarang? Aku tidak mau dipenjara, Mas. Hendra menampar pipi Lina dengan keras hingga wanita itu tersungkur ke lantai. Ia beralih mencengkeram bahu ibunya, matanya melotot gila. Ibu punya buku tabungan, kan? Aku tahu ibu menyembunyikan uang sendiri tanpa memberitahu siapapun. Ibu keluarkan semua uang itu untuk menyelamatkanku. Apa ibu mau melihat anak laki-laki dan anak perempuan ibu di penjara membusuk baru ibu puas? Bu Tuti menangis terseduh-seduh,
Tangannya gemetar merogoh saku bajunya. Ia mengeluarkan 2 buku tabungan kecil yang saya lihat tempo hari. Ibu cuma punya uang 140 juta hasil simpanan untuk hari tua. Ibu serahkan semuanya padamu. Ya Tuhan, kenapa keluargaku jadi seperti ini? Pemandangan satu keluarga yang saling mencabik, memaki, dan menguras sisa uang terakhir mereka terjadi tepat di depan mata saya. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi cinta suci ibu dan anak. Menghadapi hukuman-hukum yang tegas dan kehancuran masa depan, sifat egois mereka menampakkan wujud aslinya yang paling buruk. Hendra mengumpulkan semua uang dari adiknya dan 2 buku tabungan ibunya di atas meja. Ia menggunakan ponselnya untuk mentransfer 35 juta dari rekening Lina ke rekening saya. Kemudian ia menyerahkan 2 buku tabungan ibunya kepada saya. Suaranya serak menyedihkan. Maya, ini semua yang bisa keluargaku kumpulkan sekarang. 35 juta tunai, dan 140 juta di tabungan ibu, totalnya 175 juta. Kami benar-benar sudah habis, sisa kekurangannya yang 255 juta. Izinkan aku menulis surat utang. Setiap bulan aku akan memotong gajiku untuk mencicilnya. Aku mohon, jangan lapor polisi. Saya melirik tumpukan buku tabungan di meja. Sikap saya tidak goyah sedikit pun. Cicil pakai gajimu. Saya tidak punya waktu dan kesabaran untuk bermain tarik ulur utang dengan pembohong yang tidak bisa dipercaya. Saya menunjuk kunci mobil Mazda yang tergeletak di samping cangkir teh Hendra. Saya tidak menerima surat utang. Uang tunai tidak cukup, harus pakai aset untuk jaminan. Mobil Mazda itu dibeli dengan uang saya, tetapi BPKB-nya atas nama Hendra agar ia mudah bertransaksi. Harga mobil itu di pasaran mobil bekas sekarang sekitar 250 juta. Saya akan mengambil mobil ini untuk menutupi sisa utang. Kelebihan sedikit anggap saja sedekah dariku untuk kalian menyewa mobil bak terbuka memindahkan barang. Mendengar saya menyita mobilnya, Hendra hancur sepenuhnya. Mobil itu adalah barang berharga satu-satunya, perhiasan yang membuatnya bisa sombong di depan teman dan rekan kerja. Kehilangan mobil, ia akan kembali menjadi staf rendahan yang harus naik motor butut. Namun ia tidak punya pilihan. Antara berjalan kaki dan masuk penjara, Hendra terpaksa memilih jalan yang paling aman. Dengan gemetar, ia mengambil pulpen di atas meja. Tangannya basah oleh keringat, dengan canggung menulis surat perjanjian pengalihan hak milik mobil Mazda kepada saya untuk melunasi utang. Tanda tangannya berantakan, miring seperti nasibnya saat ini. Saya menyimpan surat pengalihan mobil, 2 buku tabungan, dan notifikasi transfer masuk di ponsel ke dalam tas kulit dengan hati-hati. Semua kompensasi finansial telah diselesaikan. Langkah terakhir, saya menyodorkan surat gugatan cerai ke arah Hendra. Tanda tangani ini, semua harta Gonogini telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Apartemen di Kemang adalah harta bawaan saya sebelum menikah. Saya akan mengambilnya kembali. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu dan saya tidak punya ikatan apapun baik secara hukum maupun emosional. Hendra melihat surat cerai itu, air mata mengalir di pipinya. Ia menatap saya dengan tatapan memelas. Maya, aku benar-benar tidak ingin cerai. Aku tahu aku salah, aku sangat menyesal. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memulai dari awal. Aku akan berubah, aku akan mengusir ibu dan Lina. Aku hanya akan hidup berdua denganmu saja. Saya menatap pengecut di depan saya ini, tidak ada setitik pun rasa kasihan di hati saya. Pria yang rela membuang ibu dan adiknya sendiri saat kena musibah, juga akan siap mengkhianati istrinya kapan saja. Saya menjawab dengan dingin. Kesempatan sudah habis sejak hari kamu bersekongkol dengan keluargamu untuk menipuku. Cepat tanda tangani, jangan sampai aku harus membawa masalah penjualan rumah ini ke pengadilan. Kalau sampai begitu, kamu tidak hanya akan kehilangan istri. Mendengar kata pengadilan, Hendra bergidik, ia menutup matanya, menggigit bibir hingga berdarah, lalu dengan cepat menandatangani bagian pihak suami, surat cerai telah selesai. Saya mengambil kertas itu, memasukkannya ke dalam tas. Saya berdiri dan merapikan gaun saya. Pandangan saya menyapu 3 orang yang hancur di sudut ruangan itu. Saya beri waktu kalian tepat 3 hari. 3 hari untuk membersihkan seluruh sampah, koper, dan kotoran kalian keluar dari apartemen saya. Pagi hari keempat, saya akan menyewa tukang untuk mengganti seluruh sistem kunci. Siapapun yang berani bertasaka, jangan meminta security dan polisi untuk mengusir paksa ke jalan. Selamat tinggal dan jangan pernah bertemu lagi. Saya memegang tas kulit dan kunci mobil, dengan bangga melangkah keluar dari ruang VIP. Pintu ditutup di belakang, mengabaikan suara ratapan Bu Tuti dan desahan putus asa Hendra. Berjalan keluar dari lobi restoran, angin malam Jakarta meniup lembut rambut saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara belum pernah terasa sesejuk dan sebebas ini. Mimpi buruk 7 tahun menjadi menantu telah resmi berakhir. 6 bulan setelah malam perhitungan di restoran Bunga Rampai, hidup saya membuka lembaran baru yang cemerlang dan damai.
Hal pertama yang saya lakukan setelah menerima putusan cerai dari pengadilan adalah menjual apartemen di Kemang itu. Tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan kelam dan kotoran dari orang-orang serakah. Dengan uang hasil penjualan rumah ditambah tabungan pribadi, saya membeli unit apartemen mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK. Apartemen baru ini dirancang dengan gaya modern, pemandangannya langsung menghadap ke laut lepas. Saya mengajak orang tua saya untuk tinggal bersama, setiap hari memasak makanan lezat untuk memulihkan kesehatan mereka. Karier saya juga melesat pesat. Berkat kerja keras tanpa henti dan berbagai proyek sukses, direksi perusahaan memutuskan untuk mengangkat saya menjadi Direktur Regional Asia. Saya sering pergi ke luar negeri, bertemu dengan mitra besar, menikmati kehidupan berkelas dan bebas yang selalu saya impikan. Sementara itu, roda karma telah menjatuhkan hukuman yang kejam kepada keluarga Hendra. Setelah diusir dari apartemen saya, Hendra harus menyewa rumah kontrakan kumuh yang lembab di pinggiran Jakarta Timur agar seluruh keluarganya punya tempat berteduh. Tragedi dimulai ketika Lina, dengan sifat foya-foyanya, tidak tahan hidup miskin. Memanfaatkan saat Hendra pergi bekerja dan Bu Tuti pergi ke pasar, ia diam-diam merampas seluruh sisa uang yang ada di rumah uang pinjaman dari teman Hendra untuk bertahan hidup lalu membawa anaknya dan kabur bersama seorang pria hidung belang yang baru ia kenal di internet. Sejak saat itu ia hilang tak ada kabar, meninggalkan tumpukan utang untuk ditanggung kakaknya. Bu Tuti pulang dari pasar dan menemukan uangnya hilang, ditambah kabar anak perempuan kesayangannya kabur membawa uang, membuatnya frustrasi hingga berteriak histeris. Lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba menyebabkan ia tersungkur di tengah halaman kontrakan. Meskipun sempat dilarikan ke UGD, efek stroke pendarahan otak membuat Bu Tuti lumpuh total pada separuh bagian kiri tubuhnya. Dari seorang wanita parubaya yang sehat, judes, dan selalu menuntut makanan enak serta baju mewah, kini ia berbaring lumpuh di ranjang, seluruh aktivitas mandi dan buang airnya bergantung pada orang lain. Mulutnya yang dulu berbisa memaki menantunya kini mencong, hanya bisa menggumamkan suara yang tidak jelas. Kehidupan Hendra berubah menjadi neraka dunia tanpa jalan keluar. Skandal penipuan penjualan rumah memang tidak diproses pidana, tetapi telah menyebar ke seluruh kantor. Pimpinan perusahaan menggunakan alasan pelanggaran etika dan penurunan kinerja untuk memindahkannya menjadi staf kebersihan di gudang dengan gaji yang sangat kecil. Tanpa mobil, Hendra harus bangun jam 5 pagi, mengayuh sepeda butut sejauh puluhan kilometer ke tempat kerja. Sore harinya sepulang kerja, ia harus mengayuh sepedanya kembali ke kontrakan Reyot, mencium bau pesing dan kotoran dari ranjang ibunya yang sakit keras. Setiap malam, Hendra harus mencuci sendiri pakaian yang penuh dengan kotoran ibunya, menyuapkan bubur hambar sendok demi sendok ke mulutnya. Tidak ada uang untuk menyewa perawat, juga tidak ada istri yang baik hati untuk dijadikan kambing hitam. Ia harus merasakan sendiri seluruh penderitaan merawat orang sakit. Di malam-malam tanpa tidur saat memijat kaki dan tangan ibunya, Hendra menatap langit-langit rumah yang bocor, air mata penyesalan yang terlambat mengalir di pipinya yang kini kurus kuyu. Ia pernah memiliki seorang istri yang hebat, rumah yang megah, kehidupan yang berkecukupan. Namun keserakahan, egoisme, dan sifat sok berkuasanya sendirilah yang telah menghancurkan semuanya. Kini ia harus membayar harga dari karma yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Mengenai saya tidak lagi peduli dengan eksistensi mereka. Di sebuah sore akhir pekan musim kemarau, saya berdiri di balkon apartemen baru, memegang segelas anggur merah, menutup mata menikmati semilir angin laut dari Teluk Jakarta. Suara tawa bahagia orang tua saya terdengar dari ruang tamu, membawa kedamaian yang luar biasa. Saya tersenyum, senyuman yang cerah, percaya diri, dan utuh. Hidup adalah perjalanan panjang, dan saya telah berani memotong tumor ganas itu untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Langit di depan mata saya kini cerah dan luas, siap untuk penerbangan yang lebih tinggi dan lebih jauh lagi. Menutup kisah badai maya, pastinya di dalam hati kita tertinggal banyak renungan. Saudara-saudara sekalian, mungkin lewat cerita ini kita menyadari bahwa kesabaran yang buta tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Pernikahan dan keluarga harus didasarkan pada rasa hormat yang tulus, sama sekali bukan tempat untuk saling memanfaatkan atau menghisap darah. Keserakahan tanpa batas dan egoisme cepat atau lambat akan menuai buah karma yang pahit. Di saat yang sama, wanita harus selalu menjaga kemandirian dan kebebasan untuk melindungi diri mereka sendiri dari badai. Beranilah melepaskan hal-hal yang beracun, karena Anda selalu pantas melangkah ke cakrawala baru yang lebih bebas dan lebih cemerlang.